Bab 951, harus melakukannya. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Fang Yu melihat sekeliling, dan di semua sisi ada biksu keluarga Ma yang mengenakan kostum seragam. Di antara mereka, 12 kultivator berada di atas tahap transformasi, dan hampir 60 berada di atas tahap Nascent Soul. Adapun lusinan orang yang tersisa, pada dasarnya mereka memiliki basis budidaya puncak periode pembentukan pil. Tampaknya hampir 100 biksu ini semuanya adalah kekuatan elit keluarga Ma. Seharusnya ada banyak elit yang terluka tadi malam, jadi banyak orang yang masih bisa berkumpul hari ini. Latar belakang keluarga Ma cukup bagus, kata Fang Yu dalam hatinya. Pada saat ini, para biksu keluarga Ma di sekitar juga memperhatikan Fang Yu dengan waspada. Tadi malam, orang ini dengan paksa masuk ke rumah Ma dan membawa pergi pemiliknya, Ma San Hong. Tidak ada yang mengira dia akan berani tampil hari ini. Orang gila yang berani, segera serahkan patriark kita. Pada saat ini, tingkat budidaya tertinggi di antara para pembudidaya keluarga Ma melompat dan jatuh ke posisi sekitar 10 meter di depan Fang Yu. Dia memiliki rambut abu-abu dan wajah agak tua, tapi matanya sangat tajam. Orang ini bernama Ma Junying, dan budidayanya telah mencapai tahap akhir transformasi dewa. Fang Yu memandang Ma Junying dan berkata, "Saya telah mengatakan bahwa saya adalah Dao Kong. Bukankah normal jika patriark Anda keluar dan berbicara?" "Kotoran," Ma Junying mengumpat dengan marah, dan berkata dengan marah, "Apa menurutmu kami benar-benar bodoh? Jika makhluk abadi di Dao Kong sedang mencari patriark, dia pasti tidak akan melakukannya dengan cara ini." "Oh, jadi, apakah kalian semua tahu hubungan antara Ma San Hong dan ras setengah roh?" Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Wajah Ma Junying berubah, dan dia menyipitkan matanya dan berkata, "Terus kenapa?" "Bukan apa-apa, aku hanya sedikit emosional. Klan semi roh kami semakin kuat. Bahkan keluarga seni bela diri sepertimu bersedia mengikuti klan semi roh kami dan membantu kami." Fang Yu tersenyum. Mendengar kata-kata ini, mata Ma Junying berkilat kebingungan. Apakah orang di depannya ini benar-benar ada hubungannya dengan ras semi roh? Namun segera, dia menghapus ide ini. Orang ini datang ke rumah Ma kemarin, menculik Ma San Hong, dan melukai lebih dari 20 elit, di mana Ma Tai terluka parah. Hari ini, dia bahkan berani datang ke rumah Ma dengan angkuh, jelas dia tidak menaruh perhatian pada mereka. Bagaimanapun, dia harus diminta untuk menyerahkan Ma San Hong dan membayar mahal. Jika tidak, wajah keluarga Ma tidak akan terselamatkan. "Patriark kami, kemana kamu membawamu?" Ma Junying bertanya dengan dingin. "Dia baik-baik saja, aku akan membiarkan dia kembali sore ini. Aku ingin kamu menyerahkannya sekarang." Ma Junying berkata dingin dengan matanya yang bersinar tajam. "Kepung aku dan jangan biarkan aku pergi. Aku tidak bisa memberikannya padanya meskipun aku mau," kata Fang Yu. "Kamu hanya perlu memberitahukan posisinya, kami akan mengirim seseorang untuk membawanya pergi," kata Ma Junying. "Itu tidak bisa. Itu tempat pribadiku." Fang Yu menggelengkan kepalanya. "Kamu sedang mencari kematian." Ma Jun tiba-tiba menjadi dingin. Ledakan, nafas kuat keluar dari tubuhnya. "Kamu ingin melakukannya padaku?" Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. "Jika kamu tidak menyerahkan patriark, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini." Ma Junying mengertakkan gigi. Pada saat ini, aura dasar budidaya para biksu keluarga Ma di sekitarnya telah dilepaskan. Semuanya sangat menjengkelkan. Bagi orang lain, menghadapi pengepungan hampir 100 orang berkuasa, momentum ini saja mungkin tidak mampu menahannya. Tapi Fang Yu berdiri di sana dengan ekspresi santai dan ekspresi tenang di wajahnya. "Kamu membunuhku, tapi kamu tidak akan pernah melihat patriarkmu lagi." Fang Yu tertawa main-main. Mendengar kata-kata ini, wajah para biksu keluarga Ma di sekitar mereka berubah. Ma Junying melihat penampilan percaya diri Fang Yu, hatinya semakin membara, matanya memerah. Namun kalimat ini memang menjadi titik mematikan bagi mereka. "Jangan terintimidasi olehnya, lakukan dengan cepat. Bunuh dia, dan kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk selalu menemukan San Hong." Saat ini, suara wanita yang tajam terdengar dari belakang. Semua orang menoleh dan melihat bahwa istri pemiliknya, Shen Ruyu, yang ada di sana. Wajah Shen Ruyu pucat, tetapi mata yang menatap Fang Yu penuh dengan kebencian dan tekad, dan berteriak lagi, "Lakukan. Apapun konsekuensinya,
saya akan menanggungnya. Mendengar kata-kata tersebut, para biksu keluarga Ma di sekitar mereka tampak terkejut, tidak ragu lagi. Ledakan, hampir 100 anggota keluarga elit Ma melepaskan energi sejati yang lebih kuat dan menyerang Fang Yu bersama-sama. Dan Shen Ruyu, di bawah perlindungan dua penjaga, mundur ke posisi yang lebih aman di belakang. Petik 2 titik titik titik. Aku harus memaksaku untuk melakukannya. Sepertinya cahayanya terlalu gelap tadi malam dan tidak membuatmu merasakan perbedaannya. Fang Yu menghela nafas, mengangkat kepalanya, dan melihat ke udara. Awalnya, dia hanya ingin mengambil token transfer, dan kemudian seperti yang dijanjikan, dia mengirim Mas San Hong kembali. Tapi sekarang sepertinya aku harus melakukannya. Detik berikutnya, puluhan ki yang sangat menyebalkan meledak menuju lokasi Fang Yu. Ledakan, tanah tempat Fang Yu berada meledak seketika, dan asap mengepul. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul dari asap dan debu. Wow, kecepatannya sangat cepat sehingga hanya meninggalkan bayangan di udara. Biksu keluarga Ma di atas sisi utara hanya merasakan angin sejuk di depan mereka. Memalingkan kepalanya, dia melihat Fang Yu, yang muncul sangat dekat dengan mereka. Peringatan, seseorang berteriak, tetapi kali ini, Fang Yu menunjukkan cibiran, dan memukul keluarga biksu Ma di depannya dengan pukulan. Ledakan, terjadi ledakan di udara, dan selusin pembudidaya keluarga Ma di daerah ini berteriak dan terlempar ke berbagai arah. Apa yang terjadi di area ini menyebabkan kulit biksu keluarga Ma lainnya berubah secara drastis, dan hati mereka sangat waspada. Mereka menatap posisi awal Fang Yu, tiba-tiba mereka menemukan bahwa Fang Yu telah menghilang. Di mana itu? Berbagai biksu keluarga Ma melihat sekeliling, wajah mereka terkejut. Di sini, sebuah suara samar terdengar dari atas kepalanya. Para biksu keluarga Ma segera mengangkat kepala. Tapi saat ini, mereka hanya bisa merasakan kemarahan yang besar, menyerang mereka. Sebelum mereka dapat melakukan pertahanan apapun, mereka hanya merasakan sakit yang hebat di seluruh bagian tubuh mereka, dan tubuh mereka terjatuh dengan tajam ke tanah. Boom! Setiap tubuh terbanting ke tanah, dan semburan suara meletus. Pada saat ini, tubuh para biksu keluarga Ma ini seperti bola meriam, menghantam tanah di rumah keluarga Ma yang penuh lubang. Hanya dalam beberapa detik, hampir 100 kuda elit telah jatuh setengahnya. Majiarwi lainnya yang berada jauh, hati mereka tenggelam ke dasar. Orang ini, terlalu kuat. Ma Junying juga sangat terkejut, tetapi dia tahu bahwa keluarga Ma tidak punya jalan keluar. Berikan padaku, gunakan yang terbaik untuk menjatuhkan orang ini. Ma Junying meraung liar, memimpin, mengembunkan tombak panjang dengan lampu hijau di tangannya, dan melemparkannya ke arah Fang Yu di udara. Kamu yang terkuat dalam hal ini, maka selesaikan kamu terlebih dahulu. Mata Fang Yu sedikit menyilaukan, dan dia bergegas menuju posisi Ma Junying. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang tombak cahaya biru menusuk di udara. Fang Yu bahkan tidak bersembunyi, dan menepuk ke depan dengan tangan kanannya. Ledakan, tombak itu tertembak dan patah, dan ledakan yang menyebalkan. Adapun sosok Fang Yu, dia melewati ledakan energi sejati ini dalam sekejap dan muncul di depan Ma Junying. Wajah Ma Junying berubah drastis, dan dia ingin pergi. Tapi saat ini, Fang Yu sudah mengangkat telapak tangannya dan membanting bahu Ma Junying. Ledakan, Ma Junying menjerit menyedihkan, lutut kakinya tidak mampu menahan tekanan berat, dan tulangnya hancur. Aku tahu itu, kenapa kamu melakukannya? Fang Yu berkata ringan sambil mengangkat kaki kanannya hanya untuk menekan dagu Ma Junying. Ledakan, dengan suara teredam, tubuh Ma Junying terbang langsung ke langit, lalu jatuh dengan keras ke tanah, tertelungkup, kehilangan suaranya, hanya darah merah cerah yang mengalir dari tanah di bawah wajahnya. Sebagai yang terkuat di antara elit keluarga Ma Junying dikalahkan begitu cepat. Ini membuat biksu lainnya pucat. Kalian segera pergi ke asosiasi seni bela diri untukku, mengatakan bahwa seseorang dengan paksa menyerbu keluarga Ma kita dan membantai keluarga Ma kita, biarkan mereka mengirim prajurit terkuat untuk menyelamatkan kita. Pergi. Shen Ruyu di belakang sudah ketakutan. Gemetar, berbicara tidak menyenangkan. Kedua penjaga di sampingnya juga tidak memiliki darah di wajah mereka, dan setelah mendengar perintah tersebut, mereka melarikan diri dan bergegas keluar. Bang, bang, bang. Pada saat ini, sosok Fang Yu sudah terbang ke langit lagi. Yang disebut elit, di depan Fang Yu, hancur dengan satu sentuhan dan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Shen Ruyu gemetar,
menyaksikan Majiarui tanpa daya, jatuh satu persatu. Semenit kemudian, Fang Yu turun dari langit dan berdiri di tanah lagi. Tidak ada seorang pun yang berdiri di sekitar. Di tanah, ada lubang-lubang runtuh di mana-mana, berantakan. Fang Yu melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Membosankan, membosankan. Sekarang dia memulai, dia pada dasarnya tidak menyadari kekuatan lawannya. Terlepas dari basis budidaya di sisi lain, itu dapat diselesaikan dengan 1 atau 2 pukulan. Ini tidak berarti lawannya lemah. Hanya bisa dikatakan bahwa kekuatannya terlalu kuat. Sebelum datang ke Beidou, para penggarap tahap transformasi sama langkahnya dengan binatang buas. Oleh karena itu, Fang Yu pada saat itu bertemu dengan beberapa biksu dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi, dan dia menghargai kesempatan untuk bertarung. Pada dasarnya, dia harus memolesnya perlahan dan menikmati kesenangan bertarung, lalu menggunakan sedikit kekuatan untuk menyelesaikan lawan. Namun setelah datang ke ibu kota utara, para penggarap tahap transformasi menjadi sangat umum. Fang Yu tidak lagi memiliki perasaan santai seperti dulu, sebagian besar pertarungan adalah pertarungan cepat. Sejujurnya, Fang Yu sudah lama tidak melakukan pertarungan sengit. Lupakan, Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berjalan ke depan. Kamu, jangan kemari. Shen Ruyu ketakutan hingga jatuh ke tanah saat dia melihat Fang Yu berjalan ke arahnya. Fang Yu melirik Shen Ruyu dan berkata, keluarga Mamu sangat menderita hari ini, tapi kata-katamu adalah pelakunya. Shen Ruyu tidak berani menjawab sama sekali, dan tubuhnya gemetar. Semua orang telah dikalahkan, kamu harus membayar harganya. Fang Yu menunjukkan sedikit senyuman dan berjalan menuju Shen Ruyu. Melihat Fang Yu mendekat selangkah demi selangkah, Shen Ruyu sangat ketakutan. Kemudian, dia memutar matanya dan langsung pingsan. Takut, Fang Yu tertegun sejenak, lalu melihat sekeliling lagi, dan berteriak, apakah ada orang yang ingin menghentikanku? Ada keheningan di sekitar, memang ada banyak penjaga di keluarga Ma. Tapi setelah melihat akhir dari kelompok elit, tidak ada yang berani berdiri. Tidak ada, kalau begitu aku akan pergi. Fang Yu melompat ke udara dan bergegas menuju udara di depannya. Sosoknya dengan cepat menghilang. Guru, dua penjaga dari keluarga Ma baru saja datang, mengatakan bahwa rumah mereka diserang oleh musuh asing, dan seseorang membunuh mereka di rumah mereka. Orang itu juga mengaku sebagai Daokong, penguasa setengah klan roh. Zheng Ze berlari ke Huai. Sebelum Su Shen berkata, mereka meminta kami mengirim biksu terkuat untuk mendukung. Memproklamirkan diri sebagai Daokong, penguasa ras setengah roh. Huai Xu terkejut, lalu tersenyum. Guru, setengah roh telah muncul, haruskah kita memberitahu Tuan Fang? Zheng Ze mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah ada ras setengah roh? Huai Xu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang ada di rumah Mas sekarang adalah saudara Fang. Tuan Fang, Zheng Ze membuka matanya lebar-lebar dan tercengang. Itu pasti dia. Huai Xu melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mengirim seseorang untuk mendukung, cukup cari alasan untuk membohongi keluarga Ma. Baiklah saya mengerti, jawab Zheng Ze. Fang Yu kembali ke rumah dengan cepat dan langsung pergi ke gua. Saya sudah mendapatkan tokennya. Fang Yu mengeluarkan token giok itu dan menunjukkannya di depan Ma Sanhong. Cepat, lepaskan aku, teriak Ma Sanhong. Tapi aku tetap tidak khawatir. Meskipun ini adalah portal, sulit untuk mengatakan apakah tempat yang diteleportasinya adalah dunia semi-spiritual atau bukan, kata Fang Yu. Ini adalah tanda yang diberikan Guru Wu Tian kepadaku. Sama sekali tidak akan ada kebohongan, aku bersumpah demi Tuhan. Biarkan aku pergi. Ma Sanhong menangis dengan sedihnya. Om, kawanan itu masih melayang di sekitar tubuhnya, memberinya suntikan dari waktu ke waktu. Yang paling mengerikan adalah sengatan lebah ini tidak hanya menyakitkan, tetapi juga sangat gatal. Jika dia bisa bunuh diri, Ma Sanhong pasti sudah lama bunuh diri. Ini terlalu menyakitkan. Siapa Wu Tian? Saya belum pernah mendengar namanya. Fang Yu bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Dia adalah salah satu pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber Daokong Sangxian, jawab Ma Sanhong. Oh, itu dia. Fang Yu mengangguk, melihat token di tangannya. Sejauh penampilan Ma Sanhong, tidak mungkin berbohong lagi. Lepaskan aku. Ma Sanhong memohon dengan getir. Ngomong-ngomong, kamu harus memberitahuku cara menggunakan token ini. Fang Yu bertanya lagi. Hancurkan, hancurkan.
Ma Sanhong menjawab dengan cemas. Apa metode penghancurannya? Kekuatan apa yang cocok? Akankah terlalu banyak kekuatan secara langsung membuat token ini tidak valid? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Apa? Ada sensasi gatal, dan Ma Sanhong menjerit. Engah. Di saat yang sama, tercium bau yang tidak sedap. Wajah Fang Yu menunjukkan ekspresi aneh, dan dia tidak berminat lagi bermain dengan Ma Sanhong. Angin kecil berpadu, biarkan dia pergi dan kirim dia kembali ke rumah Ma, kata Fang Yu. Baik, guru. Xiao Fengqin maju ke depan sambil mencubit hidungnya dengan ekspresi jijik. Itu benar, Fang Yu memikirkan sesuatu, dan mengambil satu langkah ke depan, menyentuhkan jarinya ke dahi Ma Sanhong. Ma Sanhong kaget, matanya membelalak dan matanya cekung. Hilangkan ingatan ini darinya, dan kirim dia langsung keluar dari rumah kita, kata Fang Yu. Bagus, jawab Xiao Feng berpadu. Setelah mengirim Ma Sanhong pergi, Fang Yu ingin menghancurkan token itu langsung di rumah. Namun setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk pergi ke Villa Yinlin dulu. Entah kenapa, sebelum meninggalkan rumah, Sky Eater tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di bahu Fang Yu. Apa masalahnya? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Sky Eater. Wang, Sky Eater mengedipkan mata birunya dan menggoyangkan ekornya. Xiao Kongkong, pada saat ini, terdengar suara langkah kaki. Zhao Zinan berlari di depan Fang Yu. Melihat pemakan langit berdiri di separuh Fang Yu, Zhao Zinan menghela nafas lega, lalu tiba-tiba bereaksi dan berteriak, "Saudara Fang Yu." Siapa Xiao Kongkong? Fang Yu bertanya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Itu adalah nama yang diberikan Sister Seng Sui kepada anak anjing itu. Wajah Zhao Zinan sedikit memerah, dan dia menjawab, apakah kamu tidak menyukai saudara Fang Yu? Aku hanya berpikir, tidak apa-apa. Kamu menyukainya. Fang Yu berkata, aku harus pergi ke pintu. Jika dia harus mengikutiku, biarkan dia mengikuti. Oke, Zhao Zinan mengangguk. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan memutar cincin halus itu. Memanggil. Sedetik kemudian, dia menghilang di tempatnya. Villa hutan tersembunyi. Huaixu kebetulan berada di kedai teh dan sudah membuat teh, seolah sedang menunggu kedatangan Fang Yu. Keluarga Ma baru saja datang untuk meminta bantuan. Huaixu memandang Fang Yu dan tersenyum, sepertinya saudara Fang telah mendapatkan sesuatu. Ini tandanya. Fang Yu meletakkan token giok itu di depan Huaixu. Huaixu mengambil token itu, mengerutkan kening, dan mengamatinya dengan cermat. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan saudara Fang? Huaixu mengangkat kepalanya dan bertanya. Tentu saja untuk memasuki dunia semi-roh, kalahkan Daokong itu dan pukul dia, lalu tanyakan sesuatu, dan akhirnya hancurkan dunia semi-roh dengan mudah, kata Fang Yu. Huaixu mengangguk perlahan dan mengembalikan token itu kepada Fang Yu. Maukah kamu ikut denganku? Fang Yu bertanya gelombang www.novelringan.com. Gelombang Huaixu terkejut sejenak, dan berkata, saya tentu saja menginginkannya, tetapi token ini mungkin tidak dapat mengirimkan dua orang sekaligus. Cobalah, kamu tidak akan bisa melupakannya. Fang Yu mengambil cangkir teh di depannya, meminum tehnya sekaligus, lalu berjalan ke sisi Huaixu dan menekankan tangan kirinya di bahu Huaixu. Kemudian, Fang Yu menggunakan tangan kanannya untuk menghancurkan token giok itu. Bas, saat token dipatahkan, cahaya biru muncul di tengahnya. Kekuatan hukum ruang terpancar, semburan cahaya menyelimuti seluruh orang melalui tangan kanan Fang Yu. Namun, cahaya itu juga menutupi tubuh Fang Yu, tidak diteruskan ke tubuh Huaixu. Dengan kata lain, token ini memang hanya bisa membawa pergi satu orang. Kalau begitu aku pergi. Fang Yu menepuk bahu Huaixu. Aku akan membuat teh di sini dan menunggumu kembali. Huaixu tersenyum. Begitu suara itu turun, terdengar suara mendengung. Cahaya melintas di tubuh Fang Yu dan menghilang. Huaixu duduk di tempat, menyesap teh, dan menoleh untuk melihat pemandangan di luar kedai teh. Fang Yu hanya merasakan langit dan bumi berputar sebentar, dan di belakangnya ada terowongan luar angkasa. Sekitar 10 detik kemudian, pintu keluar terowongan luar angkasa muncul. Ledakan, pusat gravitasi Fang Yu tidak stabil dan langsung jatuh ke tanah. Itu adalah terowongan inferior lainnya. Fang Yu berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Sky Eater juga jatuh ke tanah, tetapi dengan cepat melompat kembali ke bahu Fang Yu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Pemandangan di depanku cukup aneh.
Di tengah awan dan kabut, Anda dapat melihat gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya menggantung di langit. Fang Yu saat ini sedang berdiri di salah satu gunung dengan tebing di belakangnya. Fang Yu berbalik dan melihat ke tebing di belakang. Di bawah tebing ada ruang dalam tak berujung dengan awan tebal. Fang Yu pernah melihat adegan ini sebelumnya, tapi itu bukan pemandangan sebenarnya, melainkan gambar serupa pernah terlihat di beberapa buku. Negeri Dongeng. Pemandangan di dunia semi-roh sangat mirip dengan pemandangan dunia peri yang digambarkan dalam buku-buku tersebut. Tentu saja Fang Yu tidak akan mengira ini adalah dunia peri. Ini hanyalah ruang mandiri. Selama terdapat cukup kemampuan untuk membuka ruang mandiri, maka hukum ruang internal, hukum kekuasaan bahkan hukum waktu dapat diatur sendiri. Jelas sekali, orang yang membuka ruang ini ingin menciptakan kembali tampilan dunia abadi. Saat ini, Fang Yu memikirkan nama Dao Kong Sangxian. Sepertinya Dao Kong sangat mendambakan dunia abadi. Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah melihat sekeliling dan mengamati lingkungan, Fang Yu mengerutkan kening. Tidak ada orang lain yang terlihat di gunung tempat dia berada sekarang. Apakah orang-orang berada di gunung gantung lainnya? Bagaimana cara mereka bergerak di pegunungan yang ditangguhkan ini? Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti pegunungan tempat dia berada. Segera, dia menemukan ada lingkaran teleportasi kecil sebelum tebing di ujung depan. Tentunya, melalui susunan teleportasi ini, Anda dapat dengan mudah dan cepat mencapai gunung gantung lainnya. Fang Yu datang langsung ke lingkaran teleportasi. Dunia semi-spiritual jauh lebih besar dari yang saya kira. Anda tidak bisa mengungkapnya terlalu cepat. Mari kita cari tahu beritanya dulu. Hati Fang Yu tergerak, memanggil Xuan Ranqi, mengubah wajahnya menjadi penampilan Ma Sanhong. Pada saat yang sama, Sky Eater juga secara langsung transparan oleh Xuan Ranqi, sehingga tidak terlihat oleh orang luar. Kemudian, dia melangkah ke lingkaran teleportasi di depan. Bas, lingkaran sihir menyala, menutupi seluruh tubuh Fang Yu. Wow, detik berikutnya, Fang Yu hanya merasakan latar depan matanya berubah. Di bawah kakinya masih ada lingkaran teleportasi. Namun di depannya, dua orang muncul. Kedua pria itu mengenakan jubah putih dan tampak muda. Melihat Fang Yu muncul, keduanya sedikit mengubah wajah mereka dan melangkah maju. Siapa yang datang? Salah satu dari mereka bertanya dengan dingin. Saya Ma Sanhong, patriark keluarga Ma di ibu kota utara. Saya ingin menemukan Lord Wutian. Fang Yu berkata dengan penampilan penuh hormat. Tuan Wutian. Dua orang di depannya saling memandang. Salah satu dari mereka melirik Fang Yu dan berkata, tunggu di sini, saya akan memberikan laporan. Orang lain memandang Fang Yu, mengerutkan kening dan berkata, keluar dari lingkaran dulu. Bagus. Fang Yu keluar dari lingkaran. Gunung ini tidak jauh berbeda dengan gunung sebelumnya. Satu-satunya perbedaan mungkin terletak pada dua penjaga lagi. Fang Yu bosan dan memandang orang di depannya. Kultivasi orang ini berada di awal tahap Yuan Ying, dan tubuhnya memancarkan aura makhluk roh yang samar. Ini adalah ciri khas ras semi-roh. Apakah kamu patriark dari keluarga Sanjing Ma? Orang ini memandang Fang Yu dan bertanya. Ya, jawab Fang Yu. Saat ini, untuk apa kamu mencari Master Wutian? Pria itu mengerutkan kening dan bertanya. Saya hanya ingin melaporkan sesuatu yang penting kepada Guru Wutian, kata Fang Yu. Apa masalahnya? Pria itu bertanya. Fang Yu melirik pria itu, merendahkan suaranya, dan berkata, Fang Changsheng, pernahkah kamu mendengarnya? Fang umur panjang. Ekspresi pria itu berubah. Ya, saya menemukan kelemahan fatal dalam dirinya, jadi saya bergegas, ingin melapor kepada Tuan Wutian, kata Fang Yu. Kelemahan fatal. Wajah pria itu berubah lagi dan bertanya, kelemahan apa ini? Bagaimana Anda mengetahuinya? Aku tidak bisa memberitahumu ini, aku akan memberitahumu nanti ketika aku bertemu Tuan Wutian, kata Fang Yu. Pria itu tampak kaget dan menatap Fang Yu. Jika apa yang kamu katakan itu benar, kamu pasti akan mendapat hadiah dari Lord Wutian. Bahkan Dao Kong Sangxian mungkin akan memberimu hadiah. Pria itu berkata, Fang Changsheng ini adalah musuh nomor satu dalam ras semi-roh kita. Saya tidak berani memikirkan tentang hadiahnya. Saya hanya berharap bisa menyingkirkan duri di mata ras semi-roh ini, kata Fang Yu. Tidak buruk bagi orang luar untuk memiliki kesadaran seperti itu. Pria itu menepuk bahu Fang Yu dan berkata dengan penuh penghargaan. Fang Yu sedikit terkejut saat mengamati ekspresi pria itu.
Sepertinya pria ini tidak terlalu memperhatikan identitas Ma Sanhong. Di dunia seni bela diri di ibu kota utara, Ma Sanhong adalah kepala keluarga teratas. Tapi di dunia semi-spiritual, bahkan seorang penjaga gawang pun bisa lebih tinggi darinya, status ini terlalu rendah. Fang Yu semakin bertanya-tanya mengapa para leluhur berkekuatan tinggi ini mengikuti perlombaan semi-roh. Ngomong-ngomong, di mana yang abadi di Daokong? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Pria itu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana saya bisa mengetahui keberadaan para dewa? Oh, Fang Yu mengangguk dan berhenti bicara. Beberapa menit kemudian, penjaga yang berlari melapor akhirnya kembali. Tuan Wu Tian berkata bahwa saya dapat melihat Anda, jadi pergilah, kata penjaga itu. Oke, Fang Yu maju 2 langkah, lalu berbalik dan bertanya, bagaimana saya bisa menemui Guru Wu Tian? Kamu tidak bisa menggunakan lingkaran teleportasi. Penjaga itu mengerutkan kening. Sebenarnya, ini pertama kalinya saya datang ke sini sendirian. Dulu, Guru Wu Tian meminta saya melakukan sesuatu secara langsung, kata Fang Yu. Aku akan mengantarmu ke sana, kata penjaga yang pernah berkomunikasi dengan Fang Yu sebelumnya. Terima kasih, jika kamu pergi ke Beidou, meskipun kamu datang ke rumah Ma untuk mencariku, aku bersedia memberimu banyak kekayaan, kata Fang Yu. Benar-benar, penjaga itu bertanya, matanya berkedip. Tentu saja, uang bukan apa-apa bagiku. Sepuasnya, datang saja ke Majia untuk mengambilnya. Kata Fang Yu, itu hebat. Penjaga itu sangat senang, dan dengan senyuman di wajahnya, dia memimpin Fang Yu ke lingkaran teleportasi di depannya. Sebelum tiba di lingkaran teleportasi, penjaga ini masuk ke dalam lingkaran bersama Fang Yu. Setelah itu, penjaga meneriakkan sebuah ketetapan. Bas, cahayanya bersinar, dan keduanya diteleportasi bersama-sama. Pemandangan di hadapannya berubah lagi. Masih gunung gantung. Namun dibandingkan gunung gantung lainnya, gunung gantung ini memiliki luas yang lebih luas, dan terlihat beberapa rumah jerami. Dan di belakang rumah jerami itu ada air terjun yang jatuh dari ketinggian. Dilihat dari sini, sumber airnya seolah-olah berada di atas langit, sungguh spektakuler. Tuan Wu Tian berlatih di sini pada hari kerja, dia seharusnya berada di air terjun sekarang, bisik penjaga itu. Oke, kalau begitu aku akan langsung lulus, kata Fang Yu. Tuan Wu Tian, saya membawakanmu Ma Sanhong. Penjaga itu bergerak maju, memperkuat Zenki. Meski tidak ada jawaban, penjaga itu mundur. Ingat apa yang kamu katakan sebelumnya, kata penjaga Fang Yu. Kemudian, dia kembali ke lingkaran teleportasi dan meninggalkan gunung gantung. Fang Yu mengabaikan penjaga gelombang www.novelringan.com gelombang dan melihat ke air terjun tepat di depan. Tepat ketika dia hendak melangkah maju, sebuah suara yang dalam terdengar di telinganya. Apa untungnya bagiku? Di mana Tuan Wu Tian? Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu secara langsung. Fang Yu menunduk dan berkata, apa masalahnya? Wu Tian bertanya. Ini ada hubungannya dengan Fang Changsheng, kata Fang Yu. Hah, Wu Tian mengeluarkan sosok yang kebingungan. Lalu, semburan cahaya bersinar di bawah kaki Fang Yu. Wow, detik berikutnya, Fang Yu sampai di ruang gelap. Wow, bagian belakangnya adalah air terjun yang deras. Jelas sekali, tempat ini adalah sebuah gua di balik air terjun. Fang Yu melihat ke depan dan bisa melihat ke belakang. Mengenakan singyi, orang ini melayang di udara dan bermeditasi, dengan cahaya putih samar bersinar dari tubuhnya. Kembali ke, bukankah ini benar? Fang Yu berjalan perlahan menuju sosok di depan. Berdiri saja dan katakan saja, tidak perlu dekat-dekat denganku. Suara Wu Tian bergema di dalam gua. Apa yang ingin saya katakan terlalu penting. Anda harus mendekat untuk mengatakannya. Fang Yu terus bergerak maju dan berkata. Saat ini, Wu Tian menyadari ada yang tidak beres. Dia segera berbalik dan menghadap Fang Yu. Tapi saat ini, Fang Yu sudah muncul di hadapannya. Ledakan, tanpa berkata apa-apa, Wu Tian langsung menepuk telapak tangan kanannya. Fang Yu tidak menghindar, membiarkan telapak tangannya mengenai dadanya, dia mendengus teredam, tetapi tidak mundur selangkah. Siapa kamu? Mata Wu Tian tampak terkejut, dan dia melompat mundur beberapa meter. Aku baru saja hendak memberitahumu. Kenapa kamu mundur? Fang Yu menghilangkan amarah Xuan Ran, memperlihatkan wajah aslinya, dan tersenyum, melihat wajah Fang Yu, wajah Wu Tian berubah drastis. Fang panjang umur, ini Fang panjang umur,
Wu Tian merasa ngeri, dan mengulanginya lagi dan lagi. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Fang Yu di tempat ini, dalam keadaan seperti itu. Inilah dunia semi-spiritual. Fang Yu berubah menjadi Ma San Hong, tapi dia bahkan tidak melihat petunjuk apapun. Dao Kong Sangxian secara khusus memerintahkan bahwa sebelum dia meninggalkan Bea Cukai, dia tidak boleh memprovokasi Fang Yu lagi. Tapi sekarang, Fang Yu muncul di hadapannya. Bagaimana orang berbahaya seperti itu bisa memasuki dunia semi-roh? Jantung Wu Tian berdebar kencang, otaknya sesak, dan beberapa saat dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Ada apa? Apa kamu tidak benar-benar ingin membunuhku? Sekarang aku datang langsung ke markasmu. Kamu seharusnya senang. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, Fang umur panjang, apa yang ingin kamu lakukan? Wu Tian bertanya dengan suara berat dengan wajah pucat. Saya ingin menemukan patua Dao Kong, kata Fang Yu. Ekspresi Wu Tian berubah saat mendengar kata-kata Fang Yu. Tujuan Fang Yu sebenarnya adalah peri di langit. Inilah yang paling dia takuti. Tapi, Wu Tian tiba-tiba memikirkan sesuatu, menjadi sangat tenang. Anda tidak memenuhi syarat untuk menemui Dao Kong Sangxian, kata Wu Tian. Oh, bagaimana saya bisa memenuhi syarat untuk menemuinya? Fang Yu bertanya, kamu tidak akan pernah memenuhi syarat, kecuali Dao Kong Sangxian ingin bertemu denganmu. Wu Tian berkata dengan dingin. Saat ini, suasana hati Wu Tian berangsur-angsur menjadi tenang. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan kepanikan tidak membantu. Itu belum tentu benar. Aku menghancurkan alam semi-spiritualmu. Aku tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menemuiku. Fang Yu berkata sambil tersenyum dingin. Wu Tian tidak berbicara, dan semburan cahaya putih tiba-tiba muncul di bawah kakinya. Kekuatan hukum ruang angkasa menyebar. Berbicara begitu keras, kamu menoleh dan akan lari. Fang Yu mengerutkan kening, dan sosoknya berkedip. Ledakan. Kecepatan Fang Yu saat ini menimbulkan suara letupan. Tubuh Wu Tian, yang sudah diselimuti cahaya, akan berteleportasi. Namun di antara lampu listrik dan batu api, Fang Yu muncul di depan Wu Tian. Yang terjadi adalah pukulan berat. Ledakan, mata Wu Tian terbuka lebar, dan seteguk darah muncrat, dan cahaya di tubuhnya terlempar oleh tinju ini dan terbang keluar. Tubuhnya membentur dinding batu di belakang, dan suara keras terdengar. Saat batunya pecah, Fang Yu mengikutinya lagi. Wu Tian mengertakkan gigi dan menegakkan tubuh, mencoba menghindari serangan Fang Yu berikutnya. Namun rasa sakit yang menusuk di dadanya membuatnya tidak mampu mengikutinya. Ledakan, Fang Yu memukul pipi kanan Wu Tian dengan sebuah pukulan. Retak, wajah Wu Tian hancur, dan seluruh wajah kanannya roboh. Spiritualisasi 3 tahap, Wu Tian mengertakkan gigi, bermeditasi di dalam hatinya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia tidak memaksakan spiritualisasi pada saat ini, hanya akan ada satu akhir. Itu adalah kematian. Setelah 3 tahap spiritualisasi, dia masih dapat menggunakan asal-usul makhluk roh untuk mendukungnya untuk sementara waktu. Baik menunggu dukungan atau melarikan diri, akan ada lebih banyak peluang. Bas, dengan memikirkan Wu Tian Fajue, tubuh segera berubah. Tulangnya mengeluarkan suara nyaring, dan kulitnya perlahan membiru. Elang Dewa Biru Langit, inilah asal mula makhluk roh di dalam tubuhnya. Selama dia bisa mendapatkan spiritualisasi dengan lancar, dia memiliki kesempatan untuk menggunakan sayapnya dan segera melarikan diri dari sini. Ini Ling Hua lagi. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, menekan kepala Wu Tian dan mendorong lutut kanannya ke atas. Ledakan, terdengar suara teredam lagi, dan Wu Tian mendengus menyakitkan. Namun di saat yang sama, spiritualisasi pada tubuhnya masih terus berlangsung. Fang Yu menangkap Wu Tian dan memukulinya. Bang, bang, boom, seluruh gunung yang ditangguhkan terus-menerus mengeluarkan suara keras. Fang Yu menendang perut Wu Tian, menendangnya menembus dinding batu dan terbang melewati pegunungan. Ledakan, air terjun di depan tebing meledak, seluruh gunung terpotong pinggangnya, dan bagian atasnya jatuh ke bawah. Apa yang telah terjadi? Gunung gantung sepertinya sedang bertempur. Kamu lihat gunung itu telah runtuh. Di sana, bukankah gua surga Tuan Wu Tian? Di pegunungan gantung di sekitarnya, terdengar seruan seru. Banyak orang telah memperhatikan pergerakan abnormal di gunung gantung tempat Wu Tian berada. Banyak orang sudah menuju ke gunung gantung tempat Wu Tian berada. Pada saat yang sama, seseorang dengan tergesa-gesa melaporkan situasi tersebut kepada beberapa orang dewasa setengah sumber lainnya.
Kakak, Wu Tian saat ini, wajahnya berdarah dan berdarah, tetapi tubuhnya pada dasarnya spiritual. Bulu biru tumbuh di tubuhnya dan sepasang sayap terbentang di belakang punggungnya. Meskipun rasa sakit yang parah datang dari seluruh bagian, dia tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Sayap di belakang Wu Tian mengepak, ingin terbang jauh. Memanggil, tapi pada saat ini, cahaya perak menyerang dari belakang, disertai aura yang sangat ganas. Wajah Wu Tian berubah drastis, dan dia langsung menghindar ke samping. Engah, namun cahaya perak ini langsung menembus sayap kanannya. Saat itu, terdengar suara mendengung. Wu Tian menoleh dan melihat cahaya perak itu, tiba-tiba berbalik arah, dan menyerang posisinya lagi. Apa? Wu Tian menjerit, dan akar sayap kirinya pun ikut tertembus. Set. Setelah itu, cahaya perak ini terus berkedip di sampingnya. Setiap kali dia muncul, lubang darah pasti tertinggal di sayapnya. Hanya dalam waktu belasan detik, sayap Wu Tian sudah berlubang. Sekarang, apalagi menggunakan sayap ini untuk melarikan diri, mustahil untuk tetap berada di udara. Tubuh Wu Tian bergoyang di udara selama beberapa detik sebelum terjatuh. Pada saat ini, cahaya perak di langit kembali menghantam. Engah, itu melewati langsung dada kanan Wu Tian, dan kemudian terbang cepat ke belakang, membawa orang itu ke tubuh Fang Yu. Fang Yu mengeluarkan tombak langit dan membiarkannya melayang di belakangnya. Wu Tian yang sekarat baru saja dipegang oleh Fang Yu. Ada terlalu banyak luka di tubuhnya, dan esensi makhluk roh di tubuhnya dengan cepat habis, dan lukanya tidak dapat diperbaiki. Aku akan bertanya lagi, di mana Dao Kong? Fang Yu bertanya dengan dingin. Sebelum Sang Xian datang mencarimu, kamu tidak akan pernah tahu. Kata Wu Tian dengan susah payah. Yah, saya sudah tahu bahwa kelompok Anda memiliki keyakinan yang sangat tinggi. Fang Yu tiba-tiba tersenyum. Siapa kamu? Beraninya, saat ini, banyak orang datang ke gunung gantung ini melalui lingkaran teleportasi. Tetapi ketika wajah Fang Yu terlihat jelas, warna kulit semua orang berubah dan mereka tidak dapat berbicara. Wajah ini sangat familiar bagi semua orang di ras semi-roh mereka. Fang Yu, Fang panjang umur. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Ketika semua orang ngeri, mereka melihat sosok yang sudah tidak manusiawi di tangan Fang Yu. Bulu biru, ini Tuan Wu Tian. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Ketika dia mengatakan ini, semua orang juga menemukan. Wu Tian telah jatuh ke tangan Fang Yu, terlihat sangat menyedihkan. Tuan Wu Tian, tapi mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber yang mengendalikan wilayah mereka. Tapi sekarang gelombang www.novelringan.com gelombang Master Wu Tian sangat menyedihkan. Dengan cara ini, setara dengan seluruh area telah runtuh. Semakin banyak orang datang ke gunung gantung ini, namun suaranya semakin pelan. Kelompok orang setengah roh ini tidak pernah menyangka bahwa Fang Yu akan mendatanginya suatu hari nanti. Orang ini, tapi membunuh aliran jiwa, masih banyak jenderal terkenal di Jiu Kong, jadi para dewa di Dao Kong tidak punya pilihan selain mundur. Nah, apakah orang ini hanya kuda Ma San Hong? Di antara kerumunan, kedua penjaga itu tampak pucat dan tubuh mereka gemetar. Beberapa menit yang lalu, mereka mengirimkan Ma San Hong itu kepada Lord Wu Tian. Fang Changsheng di langit sekarang, itu hanya Ma San Hong sekarang. Tidak mungkin orang lain. Berpikir untuk berbicara dengan Fang Yu dari jarak dekat sebelumnya, dan melihat tragedi Wu Tian saat ini, kedua penjaga itu merasa tercekik untuk beberapa saat, hampir tidak mampu berdiri teguh. Kamu memiliki banyak orang setengah roh. Fang Yu menunduk dan berkata dengan sedikit terkejut. Tidak hanya jumlah orangnya yang banyak, tetapi basis budidaya kelompok orang semi-roh ini juga tidak rendah. Kekuatan ini ditempatkan di luar, dan dapat dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Melihat ekspresi ngeri dari sekelompok orang di bawah, Fang Yu menggunakan energi aslinya untuk memperkuat suaranya dan berkata, saya ingin menemukan cara untuk menelepon Dao Kong, dan saya dapat menyelamatkan Anda. Jika tidak, saya akan merusak tempat ini. Petik 2. Kalimat ini terdengar seperti guntur, meledak di telinga setiap suku setengah roh di bawah. Merasakan aura pembunuh datang dari langit, orang-orang setengah roh ini tampak tidak berdarah dan hati mereka terkejut. Mendobrak dunia setengah roh sendirian, menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat setengah sumber secara langsung, dan melihat Dao Kong Sang Xian. Fang Changsheng, dia ingin menghancurkan ras setengah roh sekaligus.
Menyadari hal ini, semua orang semi-roh di tanah merasa tercekik. Sekarang Lord Wutian telah ditangkap, Dao Kong Sangxian masih mundur. Pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber di area lain mungkin tidak dapat datang untuk menyelamatkan, mereka juga tidak dapat datang untuk menyelamatkan. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan? Semakin banyak orang setengah roh yang hadir, semakin banyak mereka berpikir, semakin mereka bisa merasakan mendekatnya kematian. Fang Yu di udara mengamati kerumunan di bawah, matanya acuh tak acuh. Dia sedang menunggu. Di dunia setengah roh, mustahil bagi Wutian menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat setengah sumber. Dia harus menarik semua pembangkit tenaga listrik tingkat setengah sumber lainnya, sehingga dia memiliki kesempatan lebih baik untuk mengetahui keberadaan Kong. Saat ini, panasnya sepertinya belum cukup. Cepat dan undang semua orang yang bisa kamu undang. Sudah larut dan dunia semi-spiritual telah hilang. Fang Yu berkata dengan dingin. Setelah berbicara, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menekannya. Banyak manusia setengah roh di tanah hanya merasakan kekuatan menutupi langit dan matahari, jatuh dari langit. Berlari, kepanikan terdengar di mana-mana. Semua orang setengah roh di tanah bahkan tidak punya waktu untuk kembali ke lingkaran teleportasi, tetapi langsung melompat keluar tebing. Boom! Kekuatan dahsyat yang meledak di gunung terapung eksklusif Wutian ini menyebabkan getaran yang hebat. Pada saat yang sama, seluruh gunung pecah berkeping-keping, dan puing-puing meledak ke segala arah. Hanya dalam beberapa detik, gunung besar yang ditangguhkan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya, jatuh di langit di atas awan. Dan orang-orang setengah roh itu, seperti pecahan batu ini, lari ke segala arah, atau terpengaruh dan jatuh. Fang Yu masih di udara, masih memegangi Wutian yang terluka parah. Fang Changsheng, jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan mendapat balas dendam yang lebih parah. Wutian batuk seteguk darah dan berkata dengan suara serak. Jika kamu ingin balas dendam, jangan hanya membicarakannya, kirim seseorang secepatnya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, saat Dao Kong Sangxian meninggalkan Bea Cukai, itulah saat kamu mati. Kata Wutian dengan nada membunuh. Dia mungkin tidak bisa meninggalkan Bea Cukai secara normal. Fang Yu memandang Wutian dan tersenyum. Hari ini aku menghancurkan seluruh dunia semi-roh. Aku tidak percaya dia tidak akan keluar. Sambil berbicara, Fang Yu mengulurkan tangan kirinya dan menekannya ke kepala Wutian. Ketika cahaya berkedip, kesadaran ilahi menyerbu ke dalam jiwa yang tidak memiliki surga. Sama seperti sebelumnya, jiwa tidak dapat melihat bagian memori setelah transformasi mantra. Hal ini juga menunjukkan bahwa ras semi-roh sudah ada sejak lama, bersembunyi di ruang mandiri, dan tidak diperbolehkan mengungkapkan identitasnya. Fang Yu menarik kesadaran ilahinya, Wutian berlumuran darah, dan wajahnya yang berubah bentuk karena pemukulan menunjukkan senyuman bercanda dan gila. Tidak mau mendapat kabar apapun dariku, hahaha, Wutian tertawa. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, hatinya tergerak. Memanggil. Celestial Halberd yang melayang di belakangnya terbang ke depan dan menembus dada Wutian lagi. Ikuti saja aku dan mengajakmu jalan-jalan, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu bergegas maju. Wutian yang digantung oleh tombak suci langit terpaksa mengikuti dari belakang. Rasa sakit yang hebat datang dari dadanya hingga menyebabkan Wutian menjerit. Di tengah teriakan, Fang Yu telah tiba di gunung gantung berikutnya. Tembakan telapak tangan lainnya, ledakan. Seluruh gunung terapung meledak seketika. Fang Yu tidak melihat lagi, lalu berjalan ke arah lain. Untuk periode waktu berikutnya, Fang Yu berubah menjadi cahaya keemasan, berkedip di udara. Setiap gunung gantung yang saya lewati meledak, dan tidak ada yang selamat. Pada saat yang sama, cahaya perak mengikuti Fang Yu dari dekat. Itu adalah tombak suci langit tanpa surga. Wutian saat ini sudah sangat lemah. Tapi Fang Yu tidak memberinya pukulan fatal. Makhluk roh di tubuhnya terus-menerus memperbaiki luka di tubuhnya, mempertahankan nafas terakhirnya. Ini membuatnya ingin mati tetapi tidak bisa mati, jadi dia hanya bisa hidup dalam kesakitan, menyaksikan Fang Yu menghancurkan area yang dia kendalikan dengan matanya sendiri. Fang Yu sangat cepat, dan hanya dalam beberapa menit, dia menghancurkan selusin gunung gantung di dekatnya. Namun jika dilihat sekilas, puluhan gunung gantung tersebut sepertinya hanyalah puncak gunung es, dan di balik awan dan kabut di depannya, terdapat sejumlah besar gunung gantung. Mengapa kamu membangun begitu banyak gunung gantung? Jumlah orangnya tidak banyak,
hanya agar terlihat bagus. Fang Yu bergegas maju, berpikir. Di bagian terdalam dari dunia semi-roh, terdapat sebuah gunung gantung dengan bangunan kuno di atas gunung tersebut. Segera hubungi Fu Ling, Ying Sui, Chen Zong. Pada saat ini, seorang pria berjubah putih dengan 3 bola energi bersinar ungu di sekeliling tubuhnya berdiri. Wajahnya terlihat lebih muda, tampan dan anggun. Tapi saat ini, penampilannya sangat jelek, wajahnya membiru. Tuan Zixing, 3 orang dewasa lainnya telah menerima berita tersebut dan bergegas ke daerah di mana Tuan Wu Tian berada. Seorang penjaga yang berdiri di bawah berkata, "Bagaimana kabar Wu Tian?" Zixing bertanya. Dikatakan bahwa Tuan Wu Tian telah ditangkap oleh Fang Yu, dan dia terlihat sangat tragis. Penjaga itu menjawab dengan takjub. Dengan wajah serius, Zixing berdiri di tempat, memejamkan mata, dan melantunkan Fa Jue. Setelah itu, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya berubah menjadi warna bening. Saat ini, pandangannya bukan lagi aula di depannya, melainkan alam semi-roh di kejauhan, tempat Wu Tian berada. Boom, 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 dia hanya melihat gunung-gunung yang ditangguhkan satu demi satu, hancur satu demi satu. Cahaya keemasan, cahaya perak melintas di udara, terlalu cepat untuk dilihat dengan jelas. Zixing tahu bahwa Fang Changsheng ada di sini. Melihat gunung-gunung gantung yang hancur itu, Zixing terkejut. Daerah yang dikuasai Wu Tian sudah hancur 7-8. Dan arah yang dituju Jin Mang dan Yin Mang persis di mana dia berada saat ini. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi Fang Changsheng untuk membunuhnya. Mata Zixing kembali normal, tapi ekspresinya berubah drastis. Tuan Zixing, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penjaga di bawah bertanya. Zixing berdiri di tempatnya, matanya berkedip dan otaknya berputar cepat. Fang Yu langsung memasuki dunia semi-roh, yang tidak terduga. Wu Tian telah jatuh, artinya, termasuk dia, hanya ada 4 pembangkit tenaga listrik tingkat setengah sumber yang tersisa di dunia setengah roh. Bisakah keempatnya bergabung dengan Fang Yu? Dia tidak tahu. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah selama dia bertarung dengan Fang Yu, tidak ada jalan kembali. Jika 4 pembangkit tenaga listrik tingkat setengah sumber dikalahkan, maka dunia setengah roh pasti akan hancur. Setelah dunia setengah roh dihancurkan, Daokong abadi yang sedang mundur pasti akan diganggu. Tidak mungkin putus asa, harus memikirkan solusi yang berbeda. Zixing mengerutkan kening, memikirkan tindakan balasan. Fang Yu berlari ke depan, merusak semua yang dia bisa lihat. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekosongan besar muncul di bidang penglihatan di depan gelombang www.novelhall.com gelombang, dan gunung gantung tidak lagi terlihat. Tidak ada gunung gantung di kawasan ini, apakah ini berarti tepi kawasan? Fang Yu sedikit mengernyit, berpikir. Di saat yang sama, kecepatannya bahkan lebih cepat dan dia terus berlari ke depan. Pada saat ini, Wu Tian, yang digantung oleh tombak suci langit, pingsan, bernapas sedikit. Tulang-tulang di tubuhnya pada dasarnya telah pulih, tetapi wajahnya tampak tua. Ini karena asal-muasal makhluk roh di tubuhnya hampir habis. Ulang tahunnya akan segera berakhir. Setelah bergegas ke depan selama beberapa waktu, gunung gantung lainnya muncul di depannya. Benar saja, itu adalah batas antara kedua wilayah tadi, dan ini adalah wilayah baru lagi. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah menempuh jarak tertentu ke depan, Fang Yu berhenti. Sebab sudah banyak masyarakat yang menyambut kedatangannya. Di depannya, ratusan orang semi-roh bersenjata lengkap muncul. Kelompok orang setengah roh ini memegang senjata dengan ekspresi menakjubkan dan menghalangi jalan Fang Yu ke depan. Kamu tidak perlu terlalu antusias. Fang Yu tersenyum. Sekelompok orang setengah roh tidak berbicara di depan mata mereka. Selain peringatan, ada ketakutan di mata mereka. Mereka sudah lama mendengar tentang kekuatan Fang Changsheng. Aliran jiwa, Jiu Kong menyatu dengan Tai Sui Jia, dan Wu Tian yang baru saja ditangkap. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat setengah sumber semuanya dikalahkan di tangannya. Di mana bosmu? Fang Yu melirik sekelompok orang setengah roh di depannya dan bertanya. Meskipun ada banyak orang di depan mereka, basis kultivasi mereka semuanya berada di tahap jiwa baru lahir, dan tidak ada biksu di tahap integral seperti Wu Tian. Kita di sini. Pada saat ini, beberapa suara terdengar bersamaan, memenuhi telinga Fang Yu seperti suara ajaib. Fang Yu menoleh dan melihat ke kiri.
Sekelompok cahaya bersinar, dan 4 sosok muncul di udara. 4 di antaranya adalah laki-laki, 2 di antaranya lebih muda dan 2 lainnya lebih tua. Namun, tubuh mereka semua memancarkan aura dasar kultivasi yang jauh lebih kuat daripada aura orang setengah roh lainnya yang hadir. 4 beku dalam masa fit, 1 di antaranya dalam masa fit akhir dan 3 lainnya di tengah masa fit. Fang Yu melihat keempat orang ini, matanya sedikit berkedip. Pada saat ini, sekelompok orang setengah roh menunjukkan kegembiraan. 4 orang dewasa setengah sumber, berkumpullah. Artinya, mereka harus bekerja sama untuk melawan Fang Yu. Ini adalah 4 pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber. Fang Yu sekuat dia sendirian. Diselamatkan, banyak orang setengah roh memiliki pemikiran yang sama di dalam hati mereka, dan mereka merasa lega. Fang Yu memandang 4 orang di depannya dan tersenyum, kamu seharusnya berada di level yang sama dengan Jiu Kong, Soul Flow, dan Wu Tian sebelumnya. Selama pidatonya, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya. Tombak suci di langit di belakang, segera terbang ke depan. Fang Yu pingsan dan menangkap Wu Tian, yang sudah tua dan tak tertahankan, dan melemparkannya ke orang di depannya, sambil berkata, karena kamu di sini, maka aku akan mengembalikan Wu Tian kepadamu. Fu Ling yang wajahnya hampir sama dengan Zi Xing bergerak maju dan menangkap Wu Tian. Melihat kemunculan Wu Tian dari jarak dekat, corak dari 4 pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber semuanya berubah. Wajahnya penuh kerutan, terus layu, dan tubuhnya penuh kematian. Beberapa hari yang lalu, mereka berlima bertemu 1 kali. Tapi saya tidak menyangka Wu Tian sekarang menjadi seperti ini, dan tidak ada kemungkinan pengobatan. Fu Ling mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu, dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Hubungannya dengan Wu Tian selalu sangat baik. Sekarang, dia hanya ingin membalaskan dendam Wu Tian. Di mana Dao Kongnya? Fang Yu bertanya. Tak satu pun dari keempatnya berbicara. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku hanya bisa terus berjuang. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Saat ini, Zi Xing tiba-tiba menunjukkan senyuman bercanda. Fang umur panjang, ini adalah wilayah kami. Zi Xing berkata, setiap gerakanmu berada di bawah kendali kami. Oh, maksudmu kamu sengaja melihat Wu Tian mati dan melihat daerahnya dihancurkan. Benar-benar berdarah dingin, itu juga permainan klan yang sama. Karena kamu bisa mengendalikan segalanya, kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Fang Yu berkata dengan sinis. Wajah Zi Xing sedikit berubah, matanya dingin, dan dia berkata, Fang umur panjang, kamu masih marah sekarang. Sial, tidak apa-apa, biarkan dia keluar sekarang, jika tidak, jangan bicara omong kosong. Fang Yu memegang tombak suci di langit dan melemparkannya ke posisi Zi Xing. Ledakan, saat tombak langit ditembakkan, itu langsung menghancurkan ruang kecil di sekitarnya. Memanggil, hampir dalam sekejap, tombak suci langit telah menembus dada Zi Xing. Wajah Zi Xing berubah, dan dia menatap lubang darah di dadanya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menjabatnya sedikit. Om, terdengar suara alat musik. Ayo cepat, Fu Ling berteriak dengan ekspresi muram. Keempatnya segera mengelak dan menghindar dari tempat mereka berada. Memanggil, Sky Celestial Halberd, yang baru saja menembus dada Zi Xing, dengan cepat terbang kembali ke tangan Fang Yu. Fang Yu memegang tombak surgawi, menoleh dan melihat bintang ungu yang berkedip ke kiri, matanya sedikit terkejut. Hanya dalam 2 atau 3 detik, luka di dada Zi Xing telah hilang. Tingkat ketahanan ini lebih kuat dari siapapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kalau begitu, selesaikan dulu. Fang Yu memandang Zi Xing sambil tersenyum. Melihat senyum Fang Yu, Zi Xing gemetar. Semuanya, segera operasikan susunan yang baru saja diletakkan. Teriak Zi Xing. Mendengar kalimat ini, 3 orang lainnya menatap lurus dan mengangkat tangan untuk mencubit. Pada saat yang sama, Zi Xing menyatukan tangannya, menatap Fang Yu, dan melantunkan formula ajaib dengan cepat di mulutnya. Fang Yu ingin bergegas menuju Zi Xing, tetapi merasakan ledakan kekuatan yang sangat kuat di depannya. Ledakan, Fang Yu mengepalkan tombak suci langit dan menusuk ke atas. Seluruh ruangan bergetar hebat, bukan objek fisik apapun, tapi seluruh ruang di dekatnya. Menyadari hal ini, Fang Yu sedikit mengernyit, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat 4 pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber yang tersebar di 4 arah. Mantra yang mereka gunakan bersama, sepertinya menstimulasi sumber energi seluruh ruang dunia semi-roh.
ingin menggunakan seluruh dunia semi-roh untuk melawanku. Itu yang kuinginkan. Fang Yu tersenyum dingin, dan cahaya keemasan muncul di tubuhnya. Ledakan, kemarahan meledak, Fang Yu mengepalkan tombak surgawi dengan erat, dan membanting ke atas lagi. Boom, seluruh ruangan bergetar hebat lagi. Sekelompok orang semi-roh yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mengeluarkan seruan, hampir tidak mampu menjaga keseimbangan, dan banyak dari mereka langsung jatuh. Ledakan, ada beberapa celah di sekitar Fang Yu. Melihat pemandangan ini, wajah keempat orang di langit berubah. Mereka mengerahkan kekuatan dunia semi-roh, hanya ingin menahan Fang Yu untuk sementara. Tapi kekuatan ini bahkan belum benar-benar menyentuh Fang Yu. Perlawanan Fang Yu hampir meruntuhkan ruang. Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia semi-spiritual akan menderita. Metode transfer harus segera didesak untuk mentransfer orang ini secara langsung. Zixing mengertakkan gigi dan mulai menjalankan mantra teleportasi secara langsung. Fang Yu meletakkan tombak suci di langit, dan hendak memberikan pukulan keras pada kekosongan di atas. Namun saat ini, dia merasakan kekuatan hukum ruang angkasa muncul. Di saat yang sama, perasaan ringan dan berdebar muncul di bawah kaki. Mantra teleportasi. Fang Yu mengerutkan kening, melihat ke bawah, dan melihat lubang hitam muncul di bawah kakinya. Bangun, Zixing berteriak dan mengangkat tangan kanannya. Wow, lubang hitam tiba-tiba muncul, dengan paksa menyedot Fang Yu ke dalamnya. Boom, lubang hitam itu bergetar sedikit dan menyusut dengan cepat hingga menghilang. Pada saat ini, napas Fang Yu juga hilang sama sekali. Keempat ahli tingkat semi-sumber di langit semuanya menghela nafas lega. Tadi, sangat dekat. Mereka menggunakan sumber kekuatan dunia semi-roh, awalnya berpikir bahwa mereka dapat menekan Fang Yu. Tapi aku tidak menyangka, Fang Yu hanya berjuang beberapa kali sebelum dia hampir melepaskan kekuatan dunia semi-roh. Membebaskan diri adalah masalah sepele. Jika sumber dunia semi-spiritual rusak, berarti seluruh dunia semi-spiritual akan runtuh. Ini adalah konsekuensi yang tidak dapat mereka tanggung. Untungnya, Fang Yu diteleportasi oleh mereka. Fang Yu sekali lagi melewati terowongan luar angkasa yang sangat panjang. Dia bergegas keluar dari pintu keluar dan tidak menemukan apapun di sekitarnya. Tidak ada apa-apa, dan tidak gelap, ada awan kabut abu-abu di bidang penglihatan, dan tidak ada yang terlihat. Teleportasi saya langsung ke ruang independen yang belum berkembang. Fang Yu berkata dalam hatinya gelombang www.novelringan.com gelombang dia melayang di udara, mengangkat tangan kanannya, dan mengaktifkan cincin halus. Berpikir jika kamu menyuruhku pergi, aku tidak bisa kembali. Fang Yu menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Sejak dia memasuki dunia semi-spiritual, dia terus menggunakan cincin halus untuk penentuan posisi spasial. Di dunia setengah roh saat ini, ada lusinan titik tetap yang ditinggalkannya. Dengan kata lain, dimanapun titik awalnya sekarang, dia dapat menemukan lokasi dunia semi-roh dengan akurat. Dia hanya perlu membangun terowongan luar angkasa untuk kembali ke dunia semi-roh lagi. Faktanya, Fang Yu telah mengambil keputusan sebelum memasuki alam semi-roh. Bahkan jika Anda tidak dapat melihat Dao Kong hari ini, Anda harus menghancurkan dunia semi-roh dan menghadapi bawahan Dao Kong yang kuat. Ketika Dao Kong meninggalkan adat istiadat, dia menemukan bahwa dunia semi-spiritual yang dia bangun telah menghilang, dan tidak ada yang bisa menggunakannya. Adegan ini juga lucu. Oke, posisikan, bangun terowongan spasial. Fang Yu menutup matanya, dan cincin halus di jari kanannya bersinar dengan cahaya biru yang kuat. Fang Changsheng, seharusnya tidak ada cara untuk kembali ke sini, kan? Fu Ling memandang Zixing dan bertanya dengan suara yang dalam. Zixing mengerutkan kening dan berkata, kecuali dia dapat menemukan tanda lain, mustahil untuk memasuki dunia semi-roh lagi. Mungkinkah kita tidak bisa menutup semua jalan menuju dunia semi-roh? Chen Zong bertanya dengan ekspresi muram di wajah dan janggut putihnya. Dengan cara ini, anggota klan di luar tidak bisa kembali, kata Yin Sui. Saat ini, saya sarankan untuk menutupnya. Fu Ling berkata dengan sungguh-sungguh. Saya juga setuju. Chen Zong menggema. Bisa dilakukan, tapi akan memakan waktu cukup lama. Kamu harus pergi ke gunung gantung tempat Dao Kong Sangxian berada, mencari batu luar angkasa, lalu menutup saluran luar angkasa, kata Zixing, pergi dan lakukan sekarang. Sebelum jalan keluar abadi di Dao Kong, kita harus mencegah invasi Fang Changsheng. Kata Chen Zong,
Petik 2. Yah, pergi ke Gunung Xuankong tempat Dao Kong Sang Xian berada saja, apakah itu akan mengganggu Sang Xian yang sedang mundur? Zixing berkata dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, Sang Xian tidak tertutup di dunia semi-roh. Kata Chen Zong, Sang Xian meninggalkan dunia setengah roh. 3 orang lainnya memandang Chen Zong bersama-sama. Ya, sebelum mundur, Sang Xian memberitahuku bahwa dia akan meninggalkan dunia semi-roh untuk sementara waktu, tapi aku tidak tahu di mana dia berada. Chen Zong mengerutkan kening. Kalau begitu, maka aku akan pergi ke Gunung Xuankong yang abadi. Sampai jumpa lagi. Zixing berkata sambil mengepalkan tangannya. 3 lainnya mengangguk. Sosok Zixing melintas dan terbang ke arah belakang. Pada saat ini, Fu Ling berbalik dan melihat ke arah Wu Tian, yang terbungkus dalam energi polos olehnya dan melayang di udara, matanya sedikit berkedip. Dia melintas ke sisi Wu Tian. Wu Tian sudah bangun, tapi asal-muasal makhluk roh di tubuhnya telah habis. Wu Tian saat ini telah kembali ke umur aslinya, seperti mayat, daging dan darah layu serta mata berlumpur. Kita harus mengadakan dunia semi-roh, balas dendam untukku. Wu Tian mengatakan ini dengan susah payah saat dia melihat Fu Ling datang. Ini tanggung jawab kami, dan pasti akan selesai. Fu Ling berkata dengan sungguh-sungguh. Tubuh Wu Tian kaku dan vitalitasnya benar-benar habis. Melihat pemandangan ini, sekelompok orang setengah roh di kejauhan terdiam. Pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber lainnya mati di tangan Fang Yu. Seberapa menakutkan kekuatan orang ini? Aku pasti akan membalas dendam padamu. Fu Ling menunduk dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu harus bicara, jangan hanya mengucapkan kata-kata kosong. Saat ini, suara bercanda datang dari atas. Wajah semua orang yang hadir berubah drastis. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat setengah sumber segera mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah langit. Entah kapan, Fang Yu benar-benar muncul di langit. Saat mereka melihat sosok Fang Yu, sekelompok orang setengah roh, serta 3 ahli tingkat setengah sumber, merasakan hati mereka bergetar. Fang Changsheng muncul lagi. Hanya 2 menit setelah dia dipindahkan secara paksa, dia kembali. Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang kaget dan berteriak. Fang Yu memandang Fu Ling dengan tatapan ngeri, dan mencibir. Hati-hati, ayo kita lakukan bersama. Chen Zong bereaksi paling cepat dan berteriak. Suaranya mengejutkan banyak orang yang hadir dan pulih. Masalahnya sudah berakhir, rasa takut tidak ada gunanya. Bersama-sama, kita selalu bisa mengalahkan orang ini. Kata Chen Zong keras. Di antara kata-kata tersebut, aura dasar kultivasi di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya mulai berubah. Spiritualisasi 3 tahap. Darah perak tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya sudah meroket. Dia tahu, seperti yang dikatakan Chen Zong, mereka tidak bisa mundur, di belakang mereka ada dunia semi-roh. Fang Yu harus dibunuh untuk melestarikan dunia semi-spiritual dan melestarikan upaya Dao Kong Sang Xian. Fang Yu harus dibantai sebelum mereka dapat mengantarkan arus deras dan bangkit menjadi kelompok orang terkuat. Akulah darah perak. Pada saat ini, kita harus mengumpulkan semua orang dari suku tersebut untuk melawan bajingan Fang Changsheng dari luar, dan hidup berdampingan dan mati dengan ras setengah roh. Ying Sui menggunakan teknik sihir untuk membuat suaranya bergema di dunia setengah roh. Pada saat ini, orang-orang setengah roh di setiap daerah mendengar kalimat ini. Banyak orang yang penakut, namun ada juga orang yang bersemangat tinggi yang segera berangkat. Sikapmu cukup bagus, itu lebih baik daripada berlutut dan memohon ampun. Fang Yu berkata sambil tersenyum, tapi terserah kamu berapa lama kamu bisa bertahan. Wow, pada saat ini, binatang kosong di bahu Fang Yu tiba-tiba menggonggong. Fang Yu melirik binatang penggigit langit, hanya untuk menemukan bahwa binatang penggigit langit telah berdiri, rambutnya meledak. Mengapa Sky Eater tiba-tiba kabur? Fang Yu terkejut sesaat. Pada saat ini, binatang pemakan langit telah melompat ke langit, cahaya hitam muncul di tubuhnya, dan ukurannya tiba-tiba membesar. Hanya dalam beberapa detik, ukuran binatang Sihuer membesar hingga seukuran gunung gantung. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Roar! The Sky Devouring Beast menggeram ke langit dengan suara yang memekakkan telinga. Di saat yang sama, Fang Yu juga berangkat. Cuma lapar saja. Kalau mau jajan, jangan linglung. Fang Yu melangkah maju ke tubuh Fu Ling dan melayangkan pukulan. Murid Fu Ling berkontraksi dan ingin menghindarinya,
tapi sudah terlambat. Tinju emas Fang Yu mengenai kepala Fu Ling. Ledakan, terjadi ledakan, dan darah bercipratan. Kepala Fu Ling langsung meledak oleh pukulan ini. Tapi Fang Yu masih tidak berhenti, tangan kanannya terbuka, dan sekelompok api merah emas keluar dari telapak tangannya, langsung melahap tubuh Fu Ling. Bising, terdengar suara panas, dan Fu Ling berubah menjadi beberapa ki hitam dan menghilang di udara. Melihat pemandangan ini, ada keheningan di sekitar. Bahkan Ying Sui dan Chen Zong memiliki ekspresi yang menyimpang dan tidak dapat berbicara. Kelas semi-sumber, dengan basis budidaya di tengah periode Fit, dan orang kuat yang hidup lebih dari 1.200 tahun, baru saja terbunuh. Dari kepergian Fang Yu hingga hilangnya seluruh tubuh Fu Ling, bahkan tidak sampai 5 detik. Roar, pada saat ini, binatang kosong itu telah menelan pegunungan gantung di sekitarnya dengan mulut yang besar. Ying Sui He Chen Zong memandang Fang Yu, tubuhnya terus berubah, tetapi dia tidak punya niat untuk bertarung di dalam hatinya. Chen Zong baru saja memobilisasi semua orang di dunia semi-roh untuk datang dan membunuh Fang Yu. Tapi sekarang, yang ada hanya ketakutan dan kemunduran di hatinya. Tingkat kekuatan Fang Yu bahkan lebih mengerikan dari prediksi Dao Kong Sang Xian sebelumnya. Dan itu jauh lebih dari 1 atau 2 nilai. Mungkinkah, alam orang ini telah mencapai masa kesengsaraan? Sudah kubilang jangan linglung. Saat ini, suara Fang Yu terdengar di telinga Ying Sui. Wajah Ying Sui berubah drastis, berteriak seru, dan berbalik untuk melarikan diri. Fang Yu meraih sayap berduri yang tumbuh di punggungnya, dan membanting. Menusuk, Ying Sui menjerit, dan sepasang sayap langsung terkoyak. Fang Yu meraih kepala Ying Sui dan menjabat tangan kanannya dengan kuat. Ledakan, jeritan darah perak berhenti tiba-tiba. Saat darah terciprat, bola api tiba-tiba menyala. Darah perak, abunya hilang. Dengan cara yang sama, bunuh 2 pembangkit tenaga listrik tingkat semi-sumber dalam hitungan detik. Fang Yu memandang Chen Zong. Ledakan, pada saat ini, Chen Zong sudah bergegas menuju kejauhan. Dalam hidup dan mati, yang terpenting adalah hidup. Hidup adalah segalanya, mati, tidak ada apa-apa. Fang Yu, tidak setingkat dengan mereka. Pertarungan antara gajah dan semut. Ini adalah pemikiran paling benar di hati Chen Zong saat ini. Ledakan. Kecepatan Chen Zong telah melampaui kecepatan suara, dan suara siulannya di udara gelombang www.novelringan.com gelombang bahkan pakaiannya memiliki beberapa bekas luka bakar. Dia merasakan napas Fang Yu semakin jauh. Saat cuaca relatif ringan, dia segera berhenti dan menjalankan teknik teleportasi. Dia ingin pergi dari sini. Dunia setengah roh yang luar biasa, makhluk abadi macam apa yang ada di langit. Saat ini, tidak ada cara untuk menjaganya. Bas, tubuh Chen Zong bersinar dengan semburan cahaya, dan dia akan segera memasuki terowongan luar angkasa. Memanggil, namun dalam waktu kurang dari setengah detik, cahaya perak melintas, dan langsung menembus kepalanya. Mantra teleportasi diinterupsi secara paksa. Sebuah lubang darah muncul di dahi Chen Zong, ekspresinya berubah, dan dia jatuh. Tetapi pada saat ini, Celestial Halberd membunuh karabin, dan bagian atas bilah senjatanya menyulut bola api, menusuk Chen Zong lagi. Wow, nyala api menyala dengan cepat, tubuh Chen Zong juga berubah menjadi asap hitam di dalam nyala api, menghilang. Fang Yu tetap di tempatnya, dan tak lama kemudian Sky Celestial Halberd kembali ke sisinya. Seharusnya ada seseorang yang benar. Fang Yu melihat sekeliling, mencari Zixing, tetapi tidak dapat menemukannya. Jadi Fang Yu menoleh untuk melihat sekelompok orang setengah roh di kejauhan. Ketika mereka bertemu dengan mata Fang Yu, beberapa suku setengah roh ketakutan dan pingsan, dan tubuh mereka jatuh ke bawah. Sosok Fang Yu melintas, dan dia datang ke depan sekelompok orang ini, meraih siapapun secara acak. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku," teriak pria itu. Tadi ada juga orang tingkat setengah sumber, yaitu orang dengan 3 manik ungu berputar di sampingnya, kemana dia pergi? Fang Yu bertanya dengan dingin. Tuan Zixing." Orang ini terdiam. "Tuan Zixing, pergi ke Gunung Xuankong di Daokong." Saat ini, seseorang di dekatnya berteriak. Fang Yu mendengar suara itu dan menoleh untuk melihat orang ini, dengan senyum aneh di wajahnya. Orang-orang setengah roh ini sepertinya tidak percaya pada orang-orang di luar keluarga yang mengikuti orang-orang setengah roh. Pada awalnya, Wang Wenshan rela meledakkan dirinya demi klan semi-roh. "Tahukah kamu di mana letak gunung gantung Daokong?"
Fang Yu bertanya. Aku tahu. Selama kamu mengampuni hidupku, jawab pria itu penuh semangat. Pimpin jalannya, kata Fang Yu. Pria itu mengangguk berulang kali, berbalik dan bergegas ke satu arah. Fang Yu mengikuti di belakangnya, lalu menoleh dan menatap Skywing Beast di kejauhan. The Sky Devouring Beast masih melahap pegunungan yang ditangguhkan, tanpa ada niat untuk berhenti. Kamu makan pelan-pelan, aku harus menemukan Dao Kong, kata Fang Yu. Posisi terdalam di dunia semi-roh. Sebuah istana dibangun di atas gunung besar yang ditangguhkan. Saat ini, istana sangat sepi. Zixing bergegas melewati aula dan langsung menuju ke belakang istana. Ada beberapa pintu di belakang istana. Zixing membuka salah satu pintu dan melewati lorong gelap yang sempit dan panjang, sebelum sebuah pintu batu muncul lagi. Zixing mengangkat telapak tangan kanannya dan menekannya di atas gerbang batu, melantunkan Fa Jue. Telapak tangannya bersinar, dan simen perlahan terbuka. Di depannya ada sebuah ruangan rahasia besar. Ada banyak tiang dengan bentuk berbeda berdiri di ruang rahasia, dan tiang tersebut bersinar di depannya, membentuk berbagai garis. Dan semua cahaya dari semua spar akan melewati kristal biru berbentuk berlian di tengahnya. Ini adalah batu sumber yang menopang dunia semi-roh, yang disebut batu luar angkasa. Zixing melihat ke arah tiang dan mengangkat tangan kanannya. Kamu tidak perlu memindahkannya, Fang Yu telah muncul di dunia semi-roh lagi, dan akan datang ke tempat ini. Saat ini, sebuah suara datang dari belakang. Wajah Zixing berubah, berbalik dan melihat ke belakang. Saya melihat sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Orang ini berambut panjang, setengah hitam dan setengah putih. Wajahnya putih dan tidak ada gunanya, dan pupilnya berwarna kuning, sulit untuk melihat warna emosional di dalamnya. Abadi di langit. Zixing segera berlutut dan berkata dengan hormat, Tuan, mengapa Anda? Saya hanya tiruan. Dao Kong memandang Zixing dan berkata dengan lemah, sebelum dewa itu pergi, dia memiliki firasat bahwa Fang Yu akan datang ke pintu dan secara khusus meninggalkan klon sebagai tanggapannya. Mendengar kata-kata ini, Zixing sangat gembira. Sekarang, dunia semi-spiritual telah terselamatkan. Tapi dewa itu masih meremehkan kekuatan Fang Yu. Dao Kong di depannya melanjutkan. Zixing mengangkat kepalanya, membuka matanya lebar-lebar, dan memandang Dao Kong dengan takjub. Tuan, apa maksudmu? Fang Yu akan segera datang ke sini, baik kamu maupun aku tidak bisa melawannya, kata Dao Kong. Nada suaranya sangat tenang, seolah dia mengatakan sesuatu yang tidak penting. Tidak bisa melawan. Wajah Zixing tertegun. Dia tidak menyangka Dao Kong akan mengucapkan kalimat seperti itu. Bahkan jika itu adalah tiruan, ia memiliki kekuatan Dao Kong sekitar 50%. Meskipun hanya 50%, itu jauh lebih baik daripada level setengah sumbernya. Namun klon Dao Kong Sangxian mengatakan bahwa dia tidak bisa melawan Fang Yu. Hal ini membuat hati Zixing lepas begitu saja lagi. Tuan, apa yang harus kami lakukan? Zixing bertanya dengan wajah pucat. Hanya ketika dewa saya kembali dari Bea Cukai, saya dapat melawan Fang Yu. Kata Dao Kong dengan tangan di punggung. Tapi Fang Yu telah membunuh kita, bagaimana kita bisa menunggu dewa tuannya, kata Zixing dengan takjub. Pada saat ini, senyuman dingin muncul di wajah Dao Kong, dan pupil kuningnya bersinar dengan cahaya redup. Meskipun kekuatan Fang Yu jauh di luar imajinasi, tetapi dewa juga bersiap untuk yang terburuk. Selama kata-kata itu, Dao Kong melihat ke batu luar angkasa di ruangan itu. Zixing menyadari sesuatu, melebarkan matanya dan menatap Dao Kong. Tuan, Anda ingin menggunakan seluruh dunia setengah roh. Zixing menelan ludah, nadanya berubah, dan bertanya. Ya, Dao Kong mengangguk, lalu menghela nafas, dan berkata, ini tidak berdaya dan satu-satunya cara. Setelah mendapat jawaban pasti, wajah Zixing menjadi pucat. Maksud Dao Kong adalah membuat seluruh dunia semi-roh meledak untuk mengubur Fang Yu. Dengan mengorbankan seluruh dunia setengah roh, sebagai ganti nyawa Fang Yu. Pertukaran ini, sama sekali tidak setara. Ledakan dunia semi-spiritual berarti semua makhluk di dunia semi-spiritual akan musnah. Tidak ada yang bisa menyentuh hari ketika apa yang disebut toren melanda, impian untuk menghancurkan dunia secara besar-besaran. Tidak, satu orang dapat mencapainya. Itu adalah Dewa Dao Kong. Menggunakan seluruh alam setengah roh dan kehidupan ras setengah roh sebagai senjata, Fang Yu tersingkir sebagai musuh besar. Setelah itu,
Dao mengosongkan penghalang dan tidak terkalahkan lagi. Memikirkan hal ini, hati Zixing tenggelam ke dasar. Tiba-tiba, dia memiliki keraguan yang kuat terhadap keyakinannya sebelumnya. Daokong Sangxian, apakah sudah siap untuk menjual seluruh ras semi-roh dari awal? Jangan terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, klon Daokong di depannya sepertinya memahami pikiran Zixing. Saat ini, jika kamu tidak membunuh Fang Yu, dia masih akan menghancurkan dunia semi-roh sepenuhnya. Daokong berkata, baru saja, ketiga Ying Sui, Chen Zong, dan Fuling telah terbunuh. Fang Yu kemarilah sekarang, hanya untuk mengambil nyawamu. Selalu mati, kenapa kamu tidak mau menggigitnya kembali? Jika kamu tidak menggunakan cara ini, itu tidak lebih dari membiarkan orang lain mati sia-sia. Selain itu, Daokong memandang Zixing dengan mata dingin, dan berkata, pada awalnya, kamu hanyalah orang biasa dengan bakat alami. Jika saya tidak memasukkan kamu ke dalam sekte kamu, kamu akan mati dahulu kala. Mengapa Anda memiliki basis budidaya saat ini dan memiliki Souyuan ribuan tahun? Kenapa aku tidak mau menyambut era baru bersama semua orang? Hanya saja Fang Yu, bintang kejahatan, muncul secara tak terduga, tapi itu juga merupakan batu loncatan menuju pencapaian besarku. Sekarang saatnya kau membalas budiku. Saya mengerti. Zixing tersenyum sedih dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan dan membunuh Fang Yu. Saya berharap di masa depan, guru akan mengingat kita, para pengikut yang memberikan hidup mereka untuk kebangkitannya. Pada saat ini, Fang Yu telah mengambil suku setengah roh dan duduk di kereta kaisar, mendekati Gunung Gantung. Daokong dengan kecepatan tercepat. Seberapa jauh itu? Fang Yu bertanya. Gunung Suankong Daokong, di bagian terdalam dari dunia semi-roh. Aku tidak bisa melihat pemandangan sekitarnya dengan jelas, aku tidak tahu di mana sekarang. Suku setengah roh menjawab dengan tidak berdarah menghadapi. Di bagian terdalam dari dunia semi-roh, Dotiah. Fang Yu bahkan lebih cepat. Setelah berlari ke depan selama hampir 15 menit, Fang Yu melihat gunung gantung yang jauh lebih besar di depannya. Kemudian di balik gunung gantung ini, tidak ada apa-apa selain apapun, dan tidak ada gunung gantung lainnya yang terlihat. Di sini, seharusnya itu adalah gunung gantung Daokong. Setelah kereta kaisar mendekat, kereta itu berhenti. Apakah itu di sini? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik. Ya, jawab suku setengah roh. Yah, kamu bisa pergi sekarang. Fang Yu berkata sambil mengambil kembali kereta kaisar. Di saat yang sama, bergegas menuju istana di gunung gantung. Suku setengah roh melihat ke belakang Fang Yu, lalu segera berbalik dan melarikan diri keluar. Berhenti. Sebelum Fang Yu memasuki istana, dia mendengar suara pelan. Melihat ke depan, saya melihat sesosok tubuh berdiri di depan gerbang istana. Itu adalah Zixing. Fang Yu mendarat di tanah, memandang Zixing, menyipitkan mata sedikit, dan berkata, bagaimana? Saya telah memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Apakah Anda ingin memberitahu saya lokasi Daokong? Katakan padaku, aku akan melepaskanmu. Mendengar kata-kata ini, wajah tak bernyawa Zixing menunjukkan sedikit kelonggaran. Tapi, dia tidak mengetahui posisi Dewa Daosora. Kali ini, Zixing kembali terkejut. Daokong Sangxian meninggalkan dunia semi-roh, dan tidak memberitahu mereka kemana salah satu dari mereka pergi, bukan hanya untuk mencegah situasi ini sekarang. Jangan beri mereka kesempatan untuk menjual. Dikombinasikan dengan apa yang ditinggalkan Daokong, ada rencana. Ada ketakutan yang sangat besar di hati Zixing. www.novelringan.com. Orang-orang ini telah diperhitungkan secara ekstrim, dan mereka langsung didorong ke kematian, dan tidak ada kemungkinan perjuangan. Bahkan jika Zixing menyajikan keseluruhan rencana Daokong sekarang, dia tidak bisa lepas dari kematian. Karena ada bekas peninggalan Daokong di tubuhnya. Dia belum mengucapkan setengah dari kata-katanya, saya khawatir dia akan mati mendadak. Di saat yang sama, meski dia mengatakan semuanya, dia tetap tidak bisa mengubah hasilnya. Daokong dapat menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan batu luar angkasa. Kamu ingin melihat Daokong, biarkan aku masuk. Zixing sebisa mungkin menjaga wajahnya tanpa ekspresi, berbalik dan berjalan ke dalam istana. Fang Yu memperhatikan bahwa ekspresi Zixing tidak benar, sedikit menyipitkan mata, dan tidak bergerak. Dia melepaskan pengetahuan rohaninya dan menyelimuti seluruh istana. Pada saat ini, dia bertabrakan dengan perasaan ilahi lainnya.
Dalam kehampaan, sepasang mata dengan pupil kuning menatap lurus ke arah Fang Yu. Kami tidak di sini. Suara Daokong terdengar di telinga Fang Yu. Apakah kamu Daokong? Fang Yu bertanya dengan gerakan hati. Kamu bekerja sama denganku, dan ketika arus deras melanda, kamu pasti akan mendominasi dunia, kata Daokong. Lupakan saja, jika ini terjadi, jangan berpikir untuk menghasut pemberontakan. Fang Yu mencibir, sayang sekali, jika kamu memilih mati, maka aku hanya bisa memenuhi kebutuhanmu. Daokong menghela nafas dan berkata, wajah Fang Yu sedikit berubah saat mendengar kata-kata ini. Saat kesadaran ilahi menyebar, Fang Yu segera melihat bahwa di kedalaman istana, sesosok tubuh memegang kristal berbentuk berlian yang bersinar dengan cahaya biru. Sosok ini berbalik dan menatap Fang Yu, dengan senyuman aneh di wajahnya. Di saat yang sama, memegang tangan kanan kristal berbentuk berlian itu dengan kuat. Ledakan, nafas dahsyat keluar seketika. Kristal berbentuk berlian mengandung energi yang sangat agung. Saat kristal itu hancur, klon Daokong dimusnahkan oleh kekuatan ledakan ini. Boom! Istana, bersama dengan gunung gantung, dan dunia sekitarnya, langsung runtuh. Cahaya keemasan yang kuat muncul di tubuh Fang Yu, menutupinya. Namun meski begitu, Anda tetap bisa merasakan tekanan ekstrim yang datang dari segala arah. Ketika seluruh ruang runtuh, segala sesuatu yang ada di ruang angkasa, dan bahkan hukum, akan terkoyak. Ini kosong. Mata Fang Yu sedikit terkejut. Dia telah mengantisipasi bahwa Daokong tidak dapat ditemukan hari ini, atau hal lain akan terjadi. Namun dia benar-benar tidak menyangka situasi ini. Daokong tiba-tiba ingin menguburkannya di sini dengan mengorbankan seluruh dunia setengah roh. Pendekatan seperti itu berarti bahwa semua makhluk di dunia semi-roh yang besar akan dikuburkan bersama. Boom! Seluruh ruang dengan cepat runtuh, dan banyak retakan muncul di sekitarnya. Orang-orang yang tinggal di dunia setengah roh tidak dapat menahan tekanan dari runtuhnya ruang, dan mereka berubah menjadi bubuk dan menghilang di ruang angkasa. Dan gunung-gunung terapung dan awan-awan itu, dan bahkan langit biru, semuanya telah berubah menjadi ketiadaan. Tiba-tiba, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Dalam ketiadaan, hanya sosok Fang Yu yang masih bersinar dengan cahaya keemasan, berdiri di udara. Dan kekuatan yang dihasilkan oleh ledakan batuan luar angkasa berubah menjadi awan massa udara berdebu yang kacau, yang menyebar dengan cepat seperti badai pasir. Lokasi Fang Yu, di atas energi ini, akan segera ditelan. Setelah hukum ruang angkasa runtuh, tekanan pada tubuhnya benar-benar tidak masuk akal. Fang Yu mencoba memulai, hanya merasa anggota tubuhnya menjadi sangat tumpul. Ini bukan soal kekuatan, tapi peran hukum di ruang runtuh tempat dia berada saat ini. Hukum keruntuhan ini harus dilanggar agar bisa melepaskan diri dari perbudakan dan meninggalkan ruang runtuh ini. Fang Yu membuka mata wawasannya. Di bidang penglihatan, banyak garis berliku muncul, berkelok-kelok di sekitar tubuh Fang Yu. Tanda putih di pupil Fang Yu berubah dengan cepat. Semua undang-undang yang berantakan ini telah dihapuskan. Dengan cara ini, semua hukum keruntuhan yang ada di sekitar Fang Yu tidak lagi berfungsi. Dan di bawahnya, energi agung yang terkompresi pada saat batu luar angkasa meledak sedang menyapu. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia bergegas menuju langit. Pada saat yang sama, cahaya biru muncul di cincin halus itu. Untuk meninggalkan ruang yang runtuh. Jika tidak peduli seberapa terburu-buru Anda tidak bisa terburu-buru sampai akhir. Bas! Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya dan mengarahkan ke kehampaan di atas. Mahakarya lampu cincin halus. Sebuah bukaan yang bersinar dengan cahaya biru muncul di atas. Memanggil, tubuh Fang Yu langsung tenggelam dalam celah itu. Melalui celah tersebut, Fang Yu keluar dari ruang independen dunia semi-roh. Dikelilingi oleh titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, setiap titik cahaya mewakili ruang tersendiri. Fang Yu juga pernah kabur dari luar angkasa saat dia bertarung dengan Mi Ling di Lingsu sebelumnya. Pada saat ini, di mata Fang Yu, ruang tempat dunia semi-roh berada seperti balon abu-abu. Pada saat yang sama, balon berada dalam kondisi mengembang dengan cepat. Jika ini terus berlanjut, ruang independen tempat dunia semi-roh berada akan meledak sekali lagi, dan akan mempengaruhi ruang lain di sekitarnya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Fang Yu. Kini, dia hanya perlu membangun terowongan luar angkasa dan kembali ke dunia asli. Tapi ketika Fang Yu berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu.
Ngomong-ngomong, sepertinya Sky Eater masih berada di ruang itu. Fang Yu berbalik dan melihat ruang yang meluas di depannya. Meski pecahnya batu luar angkasa tadi telah menghancurkan segala sesuatu di luar angkasa. Dengan fisik binatang pengunyah kosong, seharusnya tidak ada masalah untuk bertahan dari keruntuhan itu. Namun kemudian ruang ini akan meledak sepenuhnya, namun belum tentu demikian. Sky Eater seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa sendirian. Sial, aku tahu aku tidak akan mengeluarkannya. Fang Yu mengutuk diam-diam, mengaktifkan cincin halus, siap kembali ke angkasa, mencari binatang pengunyah langit. Tapi pada saat ini, ruang yang meluas di depannya tiba-tiba memancarkan cahaya. Wow, seekor anjing hitam besar muncul di depan mata Fang Yu dan menggonggong. Itu adalah binatang yang kosong. Dibandingkan dengan Fang Yu, pemakan udara saat ini lebih besar, seperti Mastiff Tibet dalam bentuk normalnya. Wah, 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 Sky Eater memandang Fang Yu, dengan cahaya biru yang kuat di matanya, menggonggong 3 kali berturut-turut. Apa maksudmu? Sekarang kamu sudah keluar, ayo pergi, kata Fang Yu. Wow, Sky Eater menggelengkan kepalanya dan menggelengkan ekornya lagi. Apakah kamu tidak pergi? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Wow, Sky Eater menggonggong lagi, lalu berbalik dan menghadap ruang yang masih meluas dan akan meledak. Fang Yu tertegun sejenak, ia ingin menelan ruang yang akan meledak ini. Fang Yu mundur agak jauh. Kemudian, dia melihat binatang pengunyah kosong itu membuka mulutnya. Mulut besar binatang kosong itu dengan cepat melebar hingga ia bisa menelan ruang yang membengkak di depannya. Retakan. Kemudian, mulut besar itu menyatu. Boom! Pada saat ini, Fang Yu mendengar suara teredam. Rambut hitam di tubuh binatang pengunyah kosong itu didirikan satu demi satu, dan semburan kekuatan keluar dari tubuh, menyebar ke sekeliling. Fang Yu terkejut dengan kekuatan ini dan mundur selangkah. Setelah itu, binatang kosong itu berdiri diam, tidak bergerak. Fang Yu memandang Skywing Beast, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Kekuatan sejak saat itu seharusnya meledakkan organ dalamnya sepenuhnya, jika ia memiliki organ dalam. Fang Yu perlahan mendekati pemakan langit. Sky Eater masih berdiri di tempat, tidak bergerak sama sekali, atau mengeluarkan suara apapun. Mati. Fang Yu membuka matanya lebar-lebar dan maju ke depan binatang pengunyah langit. Mata binatang pemakan langit masih terbuka, dengan cahaya biru samar. Namun sekujur tubuh seperti membatu, tidak bergerak. Aku mengandalkan, makhluk yang mati karena kerakusan, kamulah yang pertama kali kulihat. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh kepala binatang pengunyah kosong itu. Bersendawa, tapi pada saat ini, binatang kosong itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan cegukan penuh. Wang, pemakan langit menggonggong pada Fang Yu, tampak sangat lega dengan nyaman, dan kemudian perlahan-lahan mengecilkan sosoknya hingga menjadi seukuran telapak tangan, dan melompati bahu Fang Yu. Di ruang hampa di luar ruang independen, tekanan dan gravitasinya puluhan kali lebih tinggi daripada di dunia normal. Tapi Sky Eater, sama seperti Fang Yu, tidak terpengaruh sama sekali. Fang Yu melirik pemakan kosong dengan tatapan aneh tergeletak di bahu kanannya, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Anjing hitam ini, dalam arti tertentu, membaca www.ukansu.com sangat mirip dengannya. Fang Yu menoleh lagi dan melihat ke depan. Posisi asli dunia semi-roh telah menjadi ketiadaan. Seluruh dunia setengah roh telah meledak di dalam perut binatang kosong itu. Namun hilangnya setengah roh tidak berarti setengah roh juga menghilang. Yang pertama adalah Dao Kong. Fang Yu tidak menyangka Dao Kong akan memilih mati bersamanya. Melakukan hal tersebut adalah hal yang tidak masuk akal. Dao Kong adalah orang yang sangat ambisius, hidup harus menjadi hal terpenting baginya. Sosok dengan setengah rambut hitam dan setengah ratus rambut yang baru saja kulihat, entah orang lain, atau itu tiruan Dao Kong. Wajar jika seorang biksu dalam fase fit memiliki beberapa klon. Dewa Dao Kong masih harus berlatih retret di tempat lain. Fang Yu berkata dalam hatinya, selain Dao Kong, pasti ada sisa-sisa ras semi-roh di luar. Suku setengah roh memiliki bidak catur di Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota Utara, Orderer, dan semua keluarga besar. Tentu saja, dunia setengah roh sekarang hancur. Kelompok orang ini sudah menjadi tunawisma. Dewa Dao Kong tidak muncul, dan mereka bahkan lebih seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Sekelompok udang lepas lebih mudah dibersihkan dibandingkan sebelumnya.
Tapi Fang Yu masih merasa ada yang tidak beres. Di dunia semi-roh ini, Dao Kong menyerah begitu saja. Bahkan jika dia merasa dirinya saat ini tidak terkalahkan, hal itu tidak perlu dilakukan. Lagi pula, begitu banyak anggota klan yang meninggal dengan begitu tragis. Tentu saja, dapat juga dipahami bahwa Dao Kong sangat ingin menyingkirkan Fang Yu, dengan mengorbankan dunia semi-roh dan sejumlah besar orang. Fang Yu menggelengkan kepalanya, tidak lagi berpikir. Baginya, tidak masalah bagaimana pemikiran Dao Kong. Sekarang dunia semi-roh telah dihancurkan, ancaman dari ras semi-roh pada dasarnya tidak ada. Jika Dao Kong berani muncul setelah Dao Kong, maka selesaikan Dao Kong. Fang Yu mengangkat tangan kanannya dan mengaktifkan cincin halus itu. Memanggil, setelah beberapa detik, dia menghilang bersama dengan binatang kosong di bahunya. Ma San Hong, penuh luka, terhuyung kembali ke rumah Ma. Melihat pintu Ma terbuka dan orang-orang terus-menerus membawa tandu keluar masuk, Ma San Hong tercengang dan hatinya tenggelam ke dasar. Dan keluarga Ma yang sibuk tidak menyadari bahwa patriark mereka sedang berdiri di depan gerbang. Beberapa orang melirik ke arah Ma San Hong. Karena pakaiannya yang compang camping dan baunya, mereka mengira yang datang mengemis, sehingga tidak dianggap serius. Ma San Hong berdiri di sana sejenak, dan setelah melihat beberapa orang terluka di tandu, dia pulih. Ingatannya tetap ada pada saat dia dibawa pergi secara paksa. Dia lupa siapa yang membawanya pergi dan apa yang dia lakukan setelahnya. Ma San Hong menarik seseorang yang lewat dengan tergesa-gesa dan bertanya, apa yang terjadi? Jangan ganggu aku, memohon untuk pergi ke rumah lain. Keluarga kuda sudah dalam suasana hati yang buruk dan melambaikan tangannya dengan kesal. Rumah, Patriark. Saat ini, orang lain melihat wajah Ma San Hong dengan jelas. Dengan raungan ini, keluarga kuda di sekitar menoleh. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ma San Hong menatap penjaga di depannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Lebih dari 1 jam yang lalu, orang yang membawamu pergi masuk ke rumah Ma lagi tadi malam. Tetua kedua memimpin para elit untuk menghentikannya pergi. Akibatnya, penjaga itu pucat, memikirkan tentang situasi tragis di rumah Ma, suaranya sedikit bergetar. Bagaimana itu? Ma San Hong bertanya, matanya memerah. Hampir 100 elit, semuanya dirobohkan oleh orang itu, 60% diantaranya terluka parah, dan 30% tewas di tempat. Penjaga itu gemetar. Mendengar kabar tersebut, Ma San Hong merasakan otaknya sesak dan matanya menjadi hitam. Dia bahkan tidak mendengarkan bagian kedua dari kata-kata penjaga itu. Yang dia tahu hanya, Bu, sedang down, engah. Ma San Hong menghembuskan seteguk darah ke langit dan jatuh ke tanah. Patriark, para penjaga di sekitarnya tidak berdarah dan berkumpul. Di dalam keluarga Ma, sekelompok anak muda pucat, berdiri bersama, menyaksikan elit keluarga digendong satu persatu, dengan bingung. Ketika Fang Yu datang ke keluarga Ma, mereka tidak terpanggil untuk mengambil tindakan sebagai harapan masa depan keluarga. Kini, melihat tragedi keluarga elit tersebut, mereka hanya merasa ketakutan. Ma Tianxiang, pemimpin kelompok anak muda ini, kini berada di peringkat ke-16 dalam peringkat teratas. Tapi dia, baru saja dipromosikan ke tahap transformasi dewa. Temukan balas dendam dari penyusup. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka bahkan tidak mengetahui identitas sebenarnya dari penyusup tersebut. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ma Xiaohong bertanya sambil menangis. Ma Tianxiang mengepalkan tinjunya, mengertakkan gigi, dan berkata, kita harus menemukan patriark terlebih dahulu, dan kemudian. Tuan, patriark telah kembali. Saat ini, seorang penjaga berlari dan berkata dengan keras. Ekspresi anak muda itu terkejut. Ma Tianxiang memandang penjaga itu dan bertanya, di mana patriark? Saya ingin bertemu dengannya. Patriark, setelah mendengar tentang apa yang terjadi dalam keluarga, dia muncrat dan pingsan, dan dia telah dikirim untuk perawatan. Penjaga itu berbisik, sial. Ma Tianxiang mengertakkan gigi, matanya memerah. Larut malam, di utara Pulau Dongri. Ada sebuah desa di sini, dan semua bangunannya terbuat dari kayu, yang sepertinya berumur beberapa tahun. Di tengah-tengah desa, berdiri sebuah patung. Patung ini adalah seorang samurai yang mengenakan helm dan baju besi, namun ini bukanlah katana biasa, melainkan tongkat. Saat hari semakin larut, lampu di setiap rumah di desa menyala, dan hanya sedikit orang yang berjalan keluar. Jika ada orang luar yang datang,
mereka akan mengira ini desa terpencil. Tapi penduduk setempat tahu betul. Desa yang tampak biasa saja ini sebenarnya adalah salah satu keluarga tertua di Pulau Tohri. Keluarga Yagi. Saat ini, dua sosok muncul di pintu masuk desa. Salah satunya adalah Ken Yagi. Dan di sampingnya berdiri seorang pria berpakaian hitam dengan wajah kosong dan sinar merah di matanya. Saat ini, Yagi Xian tidak berdarah dan berkeringat banyak. Bukankah ini pengorbanan untuk Yagi Ken? Apakah kamu kembali? Saat ini, suku laki-laki tiba-tiba datang di hadapannya. Saya akan pergi keluar untuk membeli sesuatu di kota. Apakah ada sesuatu yang ingin dibantu oleh pendeta ketujuh untuk dibeli? Anggota suku itu maju dan bertanya sambil tersenyum. Wajah Yagi Xian pucat, bibirnya menggeliat, tapi tidak ada suara. Pada saat ini, talenta klan ini menyadari bahwa ada seorang pria berbaju hitam di belakang Yagi Ken. Pengorbanan, orang ini adalah, tanya anggota suku itu dengan rasa ingin tahu. Bentak, sebelum dia selesai bertanya, pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengambil tindakan. Kepala suku tertangkap, dan udara hitam terpancar dari telapak tangan, langsung menutupi seluruh tubuh. Puff, sebuah suara menakutkan terdengar. Suku ini, melihat pemandangan ini, mata Yagi Xian membelalak, dan dia tidak dapat menahannya lagi, dan dia berteriak dalam Zenki, ini berbahaya. Semua orang waspada, suara ini sangat keras dan bergema di seluruh desa. Pintu setiap rumah segera terbuka. Anggota keluarga Yagi berlari keluar satu demi satu. Beberapa sosok turun langsung dari langit dan mendarat di depan pria berpakaian hitam dan Yagi Ken. Berdiri di sekitarnya adalah tiga lelaki tua berambut putih. Mereka melihat pria berpakaian hitam di belakang Yagi Ken dengan ekspresi serius. Segera lepaskan Yagi Xian untuk berkorban. Salah satu lelaki tua itu berteriak keras. Suara ini berubah menjadi guntur dan ditujukan pada pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu tidak bergerak, dan menepuk ke depan dengan tangan kanannya. Kekuatan yang terkandung dalam suara ini langsung hilang oleh tendangan voli. Benar saja, itu semua darah naga semu. Pria berbaju hitam itu menyeringai, menunjukkan senyuman dingin. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Yagi Xian bertanya, seluruh tubuhnya gemetar. Terima kasih telah membawaku ke sini, dan membantuku memanggil semua orang keluar, kata pria berbaju hitam sambil mengangkat tangan kanannya dan meraih Yagi Ken. Apa? Yagi Xian mengejang dan menjerit. Kemudian, jeritan itu menghilang tanpa jejak bersama orang-orang. Melihat pemandangan ini, para anggota suku yang bersiap menyelamatkan Yagi Ken langsung terkejut. Ketiga lelaki tua itu juga mundur dua langkah, ekspresi mereka kaget. Pria berpakaian hitam itu menjilat setiap jari tangan kanannya, dan menatap ke arah tiga pria tua di depannya. Tidak buruk menggunakan darah naga semu sebagai makanan penutup sebelum menemukan Shenlong. Sebelum kata-kata itu jatuh, tanah di bawah kaki pria kulit hitam itu tiba-tiba hancur, dan sosoknya melesat ke depan. Keesokan paginya gelombang www.novelringan.com gelombang Beidou, Villa Yinlin. Fang Yu dan Huaixu duduk di meja kopi, minum teh panas. Saudara Fang, menurutmu, di mana Dao Kong? Huaixu bertanya. Saya tidak tahu, dan tidak perlu menemukannya. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, pokoknya, dia akan keluar sendiri. Huaixu mengangguk, lalu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, dan berkata, Dao Kong akan menggunakan metode seperti itu, terlalu kejam. Fang Yu tidak berkomitmen, meski Dao Kong belum pernah berhubungan langsung dengannya, namun dari apa yang telah ia lakukan, memang terlihat bahwa ia adalah orang yang sangat ambisius yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencapai tujuannya. Orang kejam seperti itu jarang terjadi dalam sejarah. Namun dari segi pengetahuan Fang Yu, dia tahu bahwa ada beberapa orang kejam serupa di dunia budidaya keabadian, dan akhirnya mereka semua membuat jalan yang bagus dan melonjak menuju keabadian. Yang paling terkenal bernama Nansuan Mozun 4000 tahun lalu. Dikatakan bahwa untuk mengembangkan teknik sihir, penguasa iblis Nansuan ini membunuh semua anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Dia juga menyebutnya memotong akar cinta dan memupuk kondisi pikiran yang sempurna, dan sebelum kenaikannya, karena untuk memastikan bahwa dia akan selamat dari kesengsaraan guntur, dia menggelapkan instrumen patriarki kota dari sekte tersebut untuk digunakan sendiri, dan menghancurkan seluruh sekte setelah ditemukan, mengatakan bahwa dia tidak ingin meninggalkan reputasi buruk. Selain pemusnahan klan dan klan, Nansuan Mozun juga memiliki banyak perbuatan yang sangat buruk.
Tingkah laku orang ini membuat seluruh dunia keabadian ditolak. Sehingga dalam 2000 tahun setelah kenaikannya, dunia budidaya masih merasa malu padanya, dan menganggapnya sebagai amalan dan kegilaan, sehingga kehilangan kemanusiaannya. Pada saat itu, Dao Tian menggunakan orang ini sebagai peringatan, memperingatkan semua murid di Sekte Tiandao bahwa mereka tidak boleh menggunakan cara apapun untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kalau tidak, dia akan membersihkan pintunya sendiri.